Untuk membuktikan bahwa uang adalah yang paling berguna di akhir zaman, saya tidak menyimpan makanan atau berbelanja, tetapi pergi ke bank terdekat untuk menukarkan uang tunai. Hanya karena saya mendapatkan sebuah sistem belanja kilat tunai. Baik itu makanan yang membuat wanita cantik menurunkan kewaspadaan, atau senjata yang dapat mewujudkan kesetaraan bagi semua makhluk. Semua itu hanya perlu 1 yuan untuk dibeli seketika. Saat itu saya melihat di luar jendela, serpihan salju mulai turun. Sebagai seseorang yang tinggal di kota pesisir selatan, saya tidak merasakan sedikit pun rasa ingin tahu atau kegembiraan. Karena saya tahu, bencana dimulai dari salju besar ini. Dan salju tidak hanya turun di kota pesisir, tetapi seluruh bumi juga sedang turun salju. Saat saya menghela napas, ketika saya berharap bisa terlahir kembali beberapa hari lebih awal, tiba-tiba suara mekanis masuk ke dalam pikiran saya. Ding! Sistem belanja kilat 1 yuan diaktifkan. Barang yang dijual kilat hari ini. 10.000 jaket bulu angsa tahan dingin tingkat militer. 1 generator daya tinggi. 000 drum minyak. 1 senapan otomatis tipe 95. Siapkan 10.000 magazin peluru. 4.000 paket ransum prajurit MRE. Pada saat yang sama, sebuah layar virtual muncul di depan saya. Di atasnya terdapat 4 pilihan. Hahaha. Ternyata Tuhan tidak akan membiarkan saya hidup kembali tanpa alasan. Saya pilih 3. Hanya yang kuat yang berhak untuk bertahan hidup di akhir dunia. Ding, saldo tidak cukup, silakan isi ulang. Saya melambaikan tangan dengan besar. Isi ulang. Silakan masukkan semua uang di kartu ke dalamnya. Lagi pula, di akhir dunia uang sudah menjadi kertas sampah. Sistem hanya menerima tunai. Silakan isi ulang dengan uang tunai. Meskipun saya merasa tidak berdaya. Namun, saya tetap mencari di rumah. Akhirnya menemukan lebih dari 2.000 uang tunai. Isi ulang berhasil. Saldo akun 2.366 yuan. Ding, belanja kilat berhasil. Selamat, Anda mendapatkan 1 senapan otomatis tipe 95. Barang telah disimpan di ruang sistem. Belanja kilat hari ini berakhir. Barang belanja kilat akan diperbarui keesokan harinya. Melihat senapan semi-otomatis tipe 95 di ruang tersebut, dan 10.000 magazin peluru yang penuh, saya merasakan rasa aman yang kuat. Tapi melihat saldo akun hanya lebih dari 2.000, rasanya masih kurang. Bagaimana jika nanti sistem mengeluarkan fitur baru tapi tidak punya uang untuk membelinya? Itu akan sangat merugikan. Jadi saya memutuskan untuk mengambil uang di kartu. Mengambil semuanya dan mengisi ke dalam sistem. Saya mengenakan jaket bulu angsa dan turun ke bawah. Banyak orang sedang membuat manusia salju dan bermain perang salju. Suara tawa dan canda bergema di udara. Hargailah. Ini adalah waktu bahagia terakhir kalian. Beberapa hari lagi, salju ini akan mengubur harapan hidup kalian juga. Saya datang ke bank. Mengisi 80.000 yang diambil ke dalam sistem. Ding, pengisian berhasil. Saldo akun 82.365 yuan. Mendengar suara pemberitahuan dari sistem, saya akhirnya menghela napas lega. Ini adalah dasar untuk bertahan hidup di akhir dunia. Keesokan paginya, saya baru saja meregangkan tubuh dengan nyaman. Suara mekanis yang ditunggu-tunggu kembali terdengar. Ding, barang yang bisa dibeli dengan kilat hari ini. Bunker kiamat dengan dekorasi mewah. Luas penggunaan 10.000 meter persegi. 3 kalung peledak kendali jarak jauh, 10.000 buah. 3.000 payung kecil, 10.000 buah. 4.000 jatah ransum prajurit MRE, 10.000 paket. Saya memfokuskan perhatian pada pilihan 1 dan 2. Kalung peledak. Ini memang barang yang bagus. Ini digunakan untuk mengendalikan budak. Selama Tuan Budak tidak puas, dalam sekejap bisa membuat kepala budak berpindah. Tapi saya tetap memilih yang pertama. Bunker kiamat seluas 10.000 meter persegi. Sekarang yang terpenting adalah bertahan hidup. Hidup dulu, baru bicara. Pembelian kilat berhasil. Selamat, Anda mendapatkan bunker kiamat seluas 10.000 meter persegi. Dalam sekejap, sebuah benteng megah muncul di ruang. Panjang dan lebar lebih dari 100 meter. Seperti monster baja. Bagian luar terbuat dari beton bertulang yang tebal. Memberikan rasa aman yang tak tergoyahkan. Bagaimana cara mengambil benteng kiamat ini? Kak Tong, pemilik harus mencari area yang lebih besar dari benteng. Maka benteng dapat diwujudkan. Saya tidak berniat untuk mengeluarkan benteng sekarang. Saat ini orang yang hidup terlalu banyak. Mewujudkan sebuah benteng terlalu mencolok. Harus menunggu waktu yang tepat. Saat itu juga, ponsel tiba-tiba berdering. Begitu dibuka, ternyata ada pesan dari seseorang. Bibi Wang dari Komite Lingkungan. Xiaolin, sedang apa? Pemuda di gedung ini hanya kurang darimu. Pemuda harus banyak berjuang. Bahkan saya, seorang nenek, harus berteriak di grup. Melihat pesan di grup, saya tersenyum sinis. Sepertinya Buang tidak hanya mengacu pada saya. Anak Anda juga tidak pergi, kan? Apakah Anda bisa dibandingkan dengan anak saya? Anak saya sekarang sedang mempersiapkan ujian pegawai negeri. Bagaimana bisa terhambat karena hal sepele seperti menyapu salju? Melihat pernyataan yang sangat tidak konsisten ini, saya malah tersenyum bukan marah. Apa yang Anda katakan sangat menarik. Mengapa menyapu salju menjadi hal sepele? Sekarang salju di kompleks ini begitu tebal. Tidak nyaman bagi semua orang untuk bepergian.
Bukankah ini juga masalah besar? Pada saat itu, orang-orang lain di grup juga mulai memberikan pendapat. Ini dia. Kenapa anakmu tidak perlu menyapu salju? Dia bahkan belum diterima di universitas. Sekarang dia sudah bersikap seperti pejabat. Aku tidak mau menyapu lagi. Siapa yang mau menyapu? Silakan. Seseorang langsung menyerah dan tidak melanjutkan pekerjaan. Kenapa harus begitu? Saat itu, putra buang maju ke depan. Hati nurani untuk rakyat, Lin Tian. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ibuku seperti itu? Bukankah dia juga melakukan ini untuk kompleks kita? Kamu sedang mengganggu ketertiban umum. Apakah kamu tahu ini merusak stabilitas dan persatuan? Hati nurani untuk rakyat, semua orang. Jangan biarkan diri kalian tertipu oleh orang yang bernama Lin. Hanya dengan membersihkan salju yang menumpuk, kita bisa bepergian dengan nyaman. Kita bisa menjamin kebutuhan hidup semua orang. Orang yang bernama Lin memang sengaja mengacau. Dia sama sekali tidak ingin berkontribusi untuk kompleks ini. Saya rasa hati nurani untuk rakyat benar. Sekarang tugas utama adalah menyapu salju. Hanya dengan menghilangkan salju, semua orang bisa keluar untuk berbelanja. Tatapanku tajam, menunjukkan niat membunuh. Tidak heran memang siap untuk ujian pegawai negeri. Memang ada kemampuannya. Beberapa kalimat berhasil mengubah arah pembicaraan di grup. Semakin saya lihat, semakin besar. Sialnya, semua perhatian tertuju pada diri sendiri. Kira-kira saya mudah dibully, ya? Kalau berani, panggil orang-orang ini untuk membersihkan salju. Li Xiaoping, si kepala botak, membalikkan keadaan. Buang. Panggil orang-orang ini turun. Aku akan turun. Orang-orang saya ini. Entah mereka keturunan orang kaya atau orang-orang berpengaruh. Biasanya, semua orang tidak berani mengganggu. Saya ingin melihat apa yang harus dilakukan oleh keluarga Wang sekarang. Ternyata grup menjadi tenang. Tidak ada yang berani memanggil orang-orang itu untuk membersihkan salju. Keluarga Wang juga tidak bersuara. Saya mendengus dingin. Hanya karena saya melawan ketidakadilan dan tidak mau jadi anjing. Mereka yang sudah jadi anjing justru muncul untuk menyerang dan menghadapi orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Para anjing justru tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Saat saya menyimpan ponsel saya, grup kembali berbunyi. Dan kali ini yang berbicara adalah si kepala botak dari kalangan masyarakat. Panggil aku untuk melakukan apa? Kau bau sekali. Panggil aku lagi. Kaki memberimu diskon. Melihat pesan ini, wajahku langsung suram. Sekarang aku tidak akan memanjakanmu. Jangan sok keren. Kalau berani, datanglah. Ternyata dari seberang mengeluarkan kalimat itu. Kutipan klasik orang-orang sosial. Tunggu saja, kau akan menyesal. Sialan. Tunggu sampai salju berhenti, aku akan patahkan kakimu. Aku hanya tersenyum sinis. Menunjukkan senyuman mengejek. Ayah menunggu kamu. Dererer dererer dererer. Tiba-tiba ponselku berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan grup pemilik, melainkan dari seberang. Salah satu dari 3 mahasiswi, Liu Xiaoyan. Kenapa kau mengganggu si kepala botak? Apa kau pikir kau sangat berani? Lagi pula, kau baru berusia 20-an. Hanya menyapu salju. Apa itu bisa membuatmu lelah? Aku menggelengkan kepala. Ini hanya seorang wanita munafik. Kau juga baru berusia 20-an. Silakan pergi menyapu. Setelah berkata begitu, aku melempar ponsel ke samping. Ini baru hari kedua akhir dunia. Kita harus menunggu sedikit lagi. Saya mengambil selembar daging domba segar dari kulkas. Bersiap untuk memasak hotpot. Bahan makanan di kulkas dari kehidupan sebelumnya. Selalu tidak tega untuk memakannya. Akhirnya, itu lebih murah bagi orang lain. Di kehidupan ini, saya tidak akan memikirkan hal-hal itu lagi. Pada hari ketiga, salju masih turun. Suhu juga turun cukup banyak. Beberapa jalan kecil yang sulit dibersihkan kemarin. Jalan kembali ditutup. Dering, barang belanja kilat hari ini. 1 potong daging sapi wagyu seharga 10.000. 2. Berbagai sayuran segar seharga 10.000 jin. 3. 10.000 botol antibiotik kombinasi. 4. 10.000 granat tipe 86. Aku memilih 1. Belanja kilat berhasil. Selamat. Anda mendapatkan daging sapi wagyu seharga 10.000. Makan steak siang ini. Saya mengambil sepotong daging sapi wagyu dari ruang penyimpanan. Pola marmer di atasnya sangat indah. Tidak kalah dengan daging sapi Ali Malin. Memasak steak juga sangat mudah. Panaskan wajan datar dan letakkan steak di atasnya. Cukup taburkan sedikit garam. Itu adalah makanan yang paling lezat. Sementara itu di sebelah, 3 mahasiswi sedang berpelukan untuk menghangatkan diri. Xiaoyan, lepaskan saja penutupnya. Terasa tidak nyaman dan mengganggu. Suara Yelin terdengar sedikit khawatir dan lelah. Liu Xiaoyan sedikit memerah wajahnya. Dia tetap mengangguk pelan. Dia perlahan-lahan melepas penutupnya. Salju ini turun tanpa henti. Benar-benar tidak tahu kapan ini akan berakhir. Yelin mendesah. Iya, salju besar ini membuat kita terjebak di sini. Makanan kita juga hampir habis. Jika terus begini, apa yang harus kita lakukan? Shen Shihan mengernyitkan dahi. Matanya menunjukkan rasa takut dan bingung. Di internet semua orang bilang ini adalah akhir dunia. Seluruh dunia memasuki era es. Tidak tahu apakah itu benar. Kalimat ini menambah suasana di dalam ruangan.
menambah sedikit berat. Jika ini terjadi di masa lalu, ucapan seperti ini hanya akan mereka anggap sebagai lelucon. Tapi sekarang, ternyata di seluruh dunia sedang turun salju. Tiba-tiba Shen Shihan mencium udara. Bau apa yang begitu harum? Sepertinya itu bau steak. Aku rasa kamu kelaparan sampai berhalusinasi. Kenapa aku tidak mencium apa-apa? Yelin juga mengendus. Tapi dia juga tidak mencium bau apapun. Shen Shihan dengan enggan mencium lagi beberapa kali. Rasanya benar-benar seperti steak. Aku yakin. Mungkinkah itu terbawa angin dari tempat lain? Liu Xiaoyan juga mencoba mencium. Tapi dia juga tidak mencium bau yang khusus. Mungkin kamu terlalu lapar. Sampai berhalusinasi. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ada bau steak? Shen Shihan dengan enggan mengangguk. Tapi matanya sesekali masih melihat ke udara. Seolah-olah mencari sumber aroma menggoda itu. Setelah aku selesai makan steak, mulai mengunduh sumber daya secara online. Berbagai karya film dan televisi. Musik, novel, permainan, dan lain-lain. Hari keempat bencana salju. Suhu turun beberapa derajat lagi. Orang-orang mulai panik. Berbagai berita terus bermunculan. Di rumah tidak ada makanan lagi. Siapa yang punya beras? Saya akan membeli dengan harga 10 kali lipat. Siapa yang punya obat penurun panas? Anak saya demam. Tolong, saya mohon bantuan semua. Apakah ada dokter di kompleks kita? Bisakah seseorang datang untuk memberikan infus? Sekarang semua orang hampir terputus dari dunia luar. Hanya bisa mengandalkan sumber daya terbatas di dalam kompleks. Mengenai hal ini, saya hanya mengamati dengan dingin. Tanpa sedikit pun rasa kasihan. Sekarang mati bukankah juga merupakan suatu pembebasan? Setidaknya tidak perlu khawatir menjadi makanan orang lain. Produk belanja kilat hari ini. 10.000 galon air minum kemasan. 10.000 payung kecil ukuran besar nomor 2. 5.000 kg daging perut babi segar kelas 3. 1 tank tempur tipe 99. 10.000 peluru artileri. Saya pilih 1. Ding. Belanja kilat berhasil. Selamat. Anda mendapatkan 10.000 jerigen air minum. Meskipun di akhir dunia es tidak kekurangan air. Tetapi saya tetap memilih air minum. Minum 1 ember setiap 3 hari. Cukup untuk bertahan sampai mati. Kemudian saya mengeluarkan sepotong steak. Hari ini saya akan terus makan steak. Saat aroma mulai terbang ke seberang, Shen Shihan menggerakkan hidungnya. Kalian mencium baunya tidak? Sepertinya ada bau steak lagi. Tidak ada. Saya juga tidak mencium baunya. Liu Xiaoyan dan Yelin berkata dengan lemah. Mereka sudah tidak makan selama sehari. Apa saja persediaan makanan di rumah mereka. Beberapa hari ini mereka hanya bertahan dengan camilan kecil. Hari kelima bencana salju. Orang-orang benar-benar ketakutan. Karena seseorang telah meninggal. Di grup pemilik rumah ada yang meminta bantuan. Siapa yang bisa menyelamatkan Lao Zhang rumah saya? Dia tertimbun oleh salju tebal. Keluarga Pak Zhang hampir kehabisan makanan. Dia ingin keluar untuk mengumpulkan makanan. Namun, saat dia melompat dari jendela lantai 2, seketika dia tertimbun salju setebal 2 meter. Tolong, semua orang. Selamatkan keluarga kami, Lao Zhang. Istri Lao Zhang memohon dengan penuh harapan di grup. Namun, tidak ada yang merespons. Dering, barang belanja kilat hari ini. 1 jenis sayuran segar, 10.000 jin. 2 paket medis darurat, 10.000 paket. 3 peralatan tempur prajurit pasukan khusus beruang kutub, 10.000 set. 4 film pendek, 10.000 buah. Saya pilih 3. Dering, belanja kilat berhasil. Selamat, Anda mendapatkan 10.000 set peralatan tempur prajurit pasukan khusus beruang kutub. Set peralatan ini seluruhnya berwarna putih salju. Menggunakan bahan pemanas berteknologi tinggi. Juga dilengkapi dengan 1 senapan mesin P90. Dilengkapi dengan 6 magasin. 1 pistol GSH-18. Dilengkapi dengan 3 magasin. 2 granat RGD 5 tipe serangan. 1 granat F1 tipe pertahanan. 1 granat asap dan 1 gas air mata. Selain itu, helm, teropong, alat penglihatan malam, dan rompi anti peluru. Peralatan dasar ini juga lengkap. Bisa dibilang sudah bersenjata hingga gigi. Selain itu, ada juga 1 paket medis darurat. Paket ransum prajurit. Di dalam ransum prajurit ternyata ada 1 paket kecil rokok. Untung besar, untung besar. Saya melihat set peralatan prajurit ini. Dengan cahaya kegembiraan berkilau di mata. Hanya set peralatan ini sudah mencakup senjata, granat, pakaian hangat, dan lain-lain. Tutup ruang sistem. Saya mengeluarkan sepotong daging sapi marmer. Hari ini melanjutkan makan steak. Kemudian terdengar lagi aroma yang menyebar. Aku mencium bau steak lagi. Shen Shihan terlihat lemah. Seolah-olah akan pingsan kapan saja. Sepertinya saya juga mencium baunya. Yelin sedikit mengerutkan kening. Dengan sedikit kebingungan di matanya. Saya juga. Liu Xiaoyan berkata pelan. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Bibirnya juga kehilangan kemerahan seperti dulu. Rasa lapar yang ekstrim sudah membuat ketiga wanita tidak bisa membedakan apakah itu ilusi. Masih ada keberadaan yang nyata. Apakah Lintian sedang memasak steak? Suara Yelin terdengar agak lemah. Namun di matanya ada kilauan harapan. Xiaoyan.
Bagaimana kalau kamu tanya dia? Minta sedikit makanan darinya. Liu Xiaoyan mendengar kata-kata Yelin. Sebuah keraguan melintas di matanya. Tapi sekarang dia terlalu lapar. Dia tidak peduli dengan harga diri lagi. Dia mengambil ponselnya. Jarinya sedikit bergetar. Dia dengan cepat mengedit sebuah pesan dan mengirimkannya. Bisakah kamu meminjamkan kami sedikit makanan? Setelah salju besar berhenti, kami akan mengembalikannya 10 kali lipat. Setelah pesan dikirim, jantung Liu Xiaoyan berdegup kencang. Yelin dan Shen Shihan juga menahan napas. Pandangan tertuju pada ponsel Anqing. Namun sudah menunggu lama. Dia juga tidak menunggu balasanku. Ekspresi kecewa muncul di wajah ketiga wanita itu. Yelin menggigit bibirnya yang pecah-pecah. Dengan sedikit rasa tidak rela. Apakah dia tidak melihat pesan itu? Mungkin saya harus mengirim pesan lagi untuk bertanya. Bibir Liu Xiaoyan bergetar sedikit. Dia menggigit giginya. Dia mengirim pesan lagi. Saya bisa menukarkan dengan sepatu hak tinggi saya. Setelah mengirim, wajah Liu Xiaoyan memerah. Tatapannya sedikit menghindar. Tidak berani menatap langsung Yelin dan Shen Shihan. Yelin dan Shen Shihan memandang Liu Xiaoyan dengan curiga. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami berdua? Yelin menyipitkan matanya. Dia bertanya dengan ekspresi ragu. Tidak. Liu Xiaoyan segera melambaikan tangan menolak. Lalu kenapa kamu ingin menukarkan makanan dengan sepatu hak tinggi? Shen Shihan terus bertanya. Matanya penuh dengan kebingungan. Bukankah semua pria menyukai? Suara Liu Xiaoyan semakin kecil. Rasa malu di wajahnya semakin jelas. Dia tahu alasannya sulit untuk diungkapkan. Tapi dalam keadaan lapar yang tak tertahankan ini, dia juga tidak bisa memikirkan banyak hal lagi. Yelin sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengernyitkan dahi. Xiaoyan, kamu tidak mungkin berpikir Lintian tentang sepatu hak tinggimu akan memiliki pemikiran seperti itu, kan? Menghadapi pertanyaan dari sahabat, Liu Xiaoyan terpaksa mengakui. Suatu ketika, aku melihat dia menatap sepatu yang kami letakkan di depan pintu. Jadi aku curiga. Yelin dan Shen Shihan saling memandang setelah mendengar itu. Meskipun mereka belum memiliki pacar, tapi mereka sedikit mendengar tentang beberapa kebiasaan kecil pria. Di mata Yelin muncul kilatan nakal. Seolah-olah dia sudah memikirkan bagaimana memanfaatkan penemuan ini untuk menyeimbangkan aku. Sisi lain, aku selesai merapikan peralatan makan dan bersiap untuk menonton video pendek. Hanya saja baru saja mengambil ponsel. Langsung melihat pesan yang dikirim Liu Xiaoyan. Aku bisa menukarnya dengan sepatu hak tinggiku. Saya merasa bingung. Tukar apa? Kenapa harus menggunakan sepatu hak tinggi? Saya membuka WeChat dan melihat pesan sebelumnya. Hah, ternyata dia ingin makan. Salju sudah turun selama 5 hari. Sepertinya ketiga mahasiswi itu sudah tidak tahan. Tapi mengapa harus menukar dengan sepatu hak tinggi? Apa mereka kelaparan sampai bingung? Saya langsung membalas Liu Xiaoyan. Apa kamu gila? Menukar makanan dengan sepatu hak tinggi. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Ketiga wanita itu melihat pesan yang saya kirim. Mereka agak bingung. Apa saya salah paham tentang dia? Liu Xiaoyan mulai merasa ragu. Tapi Yelin tidak menganggapnya serius. Dia pasti malu untuk mengakui. Lihat ini. Setelah itu, dia langsung menarik saya masuk ke dalam grup kecil mereka bertiga. Jangan berpura-pura. Terakhir kali kamu mengintip sepatu kami. Kami sudah mengetahuinya. Jika kamu tidak ingin terungkap, sebaiknya berikan kami sedikit makanan. Saya tercengang saat melihat pesan Yelin. Tapi setelah dipikirkan, saya tidak ingat hal seperti itu. Apa kalian kelaparan sampai bingung? Mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi saya memang memiliki makanan. Tapi mengapa harus dibagikan kepada kalian? Setelah itu, dia mengambil beberapa ratus potong steak dari ruangannya. Dia mengambil foto dan mengirimkannya. Saya tidak bisa membiarkan tiga wanita di seberang sana mati kelaparan dengan cara yang begitu sederhana. Belum selesai bermain. Dan ketiga wanita itu melihat tumpukan steak yang saya kirim. Seketika mereka melotot. Mereka terus menelan air liur. Suara kerongkongan mereka mengeluarkan suara gurgling. Yelin langsung panik melihat situasi itu. Tidak peduli apakah kamu mengaku atau tidak. Kamu memiliki begitu banyak steak. Membagikan beberapa potong kepada kami. Apa salahnya? Paling tidak, saya akan memberimu beberapa kaos kaki lagi. Jika ini terjadi sebelumnya, mereka tidak akan pernah melakukan transaksi kotor seperti ini. Tapi sekarang, mereka kelaparan dan tidak ada pilihan lain. Melihat pesan di grup, saya mengerti. Ini menganggap saya sebagai orang yang aneh. Bermain-main dengan saya, ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Saya membuka sepotong steak. Lalu saya mencari sepasang kaos kaki yang bau. Saya memasukkan steak itu ke dalamnya. Kemudian melihat keluar melalui lubang kunci. Melihat tidak ada orang, segera membuka pintu. Melemparkan kaos kaki ke seberang. Jangan bilang aku tidak merasa kasihan pada kalian. Steak sudah diletakkan di depan pintu kalian. Tapi mau makan atau tidak, itu tergantung kalian sendiri. Tiga wanita itu menunjukkan wajah gembira saat melihat pesan yang aku kirim. Aku sudah tahu. Orang aneh ini punya begitu banyak steak. Bagaimana mungkin menolak? Tiga wanita itu segera berjalan ke pintu. Membuka pintu dengan hati-hati. Tapi tidak melihat steak apapun. Hanya melihat sepasang kaos kaki bau yang menggembung.
Mereka awalnya terkejut, lalu menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Shen Shihan dengan suara menangis. Dia sudah melihat Steak ada di dalam kaos kaki. Bagaimana dia bisa seperti ini? Dia sengaja mengerjai kita. 3 wanita itu kembali ke dalam rumah. Yelin mulai mengeluarkan kata-kata padaku di grup. Kau ini orang aneh. Meskipun tidak ingin memberi kita Steak, tidak perlu menghina kami seperti ini, kan? Aku melihat pesan itu dan sudut bibirku sedikit terangkat. Kalian tidak merasa saya ini aneh, kan? Kalau begitu, saya akan memenuhi keinginan kalian. Steak di kaos kaki. Kalau berani, jangan makan. Namun, saya bisa mengingatkan kalian. Nanti kalau diambil tikus, saya tidak bertanggung jawab. Lagi pula, steak sudah saya berikan kepada kalian. 3 wanita itu saling memandang layar ponsel. Waktu berlalu detik demi detik. Guk-guk. Tidak tahu siapa yang perutnya berbunyi. Liu Xiaoyan menggigit bibirnya. Perlahan-lahan berjalan menuju pintu. Yelin dan Shen Shihan tahu. Liu Xiaoyan pergi untuk apa? Tapi tidak ada yang menghentikannya. Hari ke-6 kiamat. Salju lebat telah menutup jalan selama 5 hari. Banyak keluarga hampir tidak bisa bertahan. Namun, sebuah berita membuat grup heboh. Supermarket di gedung 2, lantai 1, unit 2. Mie instan 100 yuan per ember. Susu 80 yuan sekantong. Biskuit 80 yuan per kantong. Siapa cepat, dia dapat. Berdasarkan urutan pembayaran. Saya juga ingin 20 ember mie instan. Dan 10 kantong susu lagi. Saya ingin 30 ember mie instan. 10 sosis ham. Banyak orang sedang memesan dengan gila-gilaan. Sama sekali tidak peduli dengan harga yang keterlaluan. Pemilik supermarket melihat pesanan yang terus muncul di grup. Mereka semua sangat senang. Ini lebih tinggi daripada total penjualannya dalam setahun. Saat itu saya melirik. Pesan terus berbunyi di grup pemilik. Apakah akan dimulai? Perubahan seluruh kompleks di kehidupan sebelumnya. Semuanya berawal dari toko ini. Ding, produk flash sale hari ini. 1 biskuit terkompresi 10.000. 2 kotak pertolongan pertama 10.000. 1 unit generator 3 fase. 10.000 drum minyak. 4 kalung peledak remote 10.000. Hehe, datangnya memang tepat waktu. Saya pilih 4. Ding, pembelian kilat berhasil. Selamat, Anda mendapatkan 10.000 kalung peledak remote. Yelin juga sangat bersemangat melihat pesan di grup. Akhirnya bisa makan makanan yang bersih. Xiaoyan, mari kita juga beli sesuatu untuk dimakan. Saya masih punya lebih dari 5.000 di kartu saya. Seharusnya cukup untuk kita bertahan beberapa saat. Liu Xiaoyan berkata sambil berbicara. Sambil mengeluarkan kartu bank dari dompet. Di kartu saya masih ada lebih dari 3.000. Shen Shihan juga berkata pelan. Yelin segera berdiri dengan tidak sabar. Kalau begitu, mari kita cepat pergi. Jika terlambat, mungkin barang-barangnya sudah habis. Ketiga orang itu cepat mengenakan pakaian tebal untuk bersiap keluar. Ketika mereka membuka pintu, angin dingin yang disertai dengan serpihan salju menerpa wajah mereka. Lorong itu gelap gulita. Hanya lampu darurat yang memancarkan cahaya redup. Ketika mereka tiba di pintu masuk supermarket gedung nomor 2, mereka menemukan bahwa sudah banyak orang berkumpul di sini. Semua orang sedang menunggu dengan cemas. Beberapa orang sedang berdebat dengan pemilik supermarket. Beberapa lainnya terus mendesak. Bos, di mana barang saya? Saya sudah menunggu cukup lama. Beri aku dulu. Aku membayar lebih. Pintu masuk unit. Suasana sangat kacau. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang jangan panik. Sekarang supermarket sudah kami kuasai. 2 orang yang tiba-tiba muncul menghalangi pintu masuk supermarket. 2 orang adalah saudara laki-laki. Satu bernama Zhao Xiaolong dan satu lagi bernama Zhao Xiaohu. Setelah kata-kata ini keluar, kerumunan langsung gaduh. Kalian berhak apa untuk menguasai semuanya? Ini adalah supermarket milik semua orang. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah. Iya, benar. Kalian tidak bisa seegois ini. Seorang ibu-ibu juga ikut setuju. Jika ini adalah biasanya, semua orang pasti tidak berani mengganggu keduanya. Katanya orang itu punya latar belakang dari dunia bawah. Tapi sekarang sudah saatnya. Ditambah lagi, banyak orang di lokasi. Semua orang tampak berani. Zhao Xiaolong tampak meremehkan. Pemiliknya sudah berkata, siapa cepat, dia dapat. Kami yang datang lebih dulu. Barang-barang di supermarket ini tentu menjadi milik kami. Ibu Wang mendekat dengan alis berkerut. Xiaolong, Xiaohu, kalian melakukan ini sangat tidak etis. Semua orang kelaparan. Kalian tidak bisa menguasai makanan ini sendirian. Zhao Xiaohu melotot. Ibu Wang, jangan khawatirkan ini dengan sia-sia. Di dunia ini, siapa yang mampu, dia yang hidup. Kami berdua tidak ingin mati kelaparan. Di tengah kerumunan, ada yang berteriak lagi. Kalian berdua, anak kelinci kecil. Biasanya tidak berbuat baik. Sekarang ingin menguasai makanan. Tidak ada jalan. Zhao Xiaolong mengayunkan sebatang besi di tangannya. Jangan ada yang membuat keributan. Siapapun yang berani maju. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Melihat besi di tangan Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu, kerumunan langsung menjadi tenang. Orang-orang yang sebelumnya marah seketika ragu. Di tengah kerumunan, mulai ada yang berbisik pelan.
Kedua saudara ini biasanya tidak mudah diganggu. Sekarang mereka juga memegang besi. Kita tidak bisa bertabrakan secara langsung. Iya, jika kita terluka oleh mereka. Di tengah cuaca dingin dan bersalju ini, bahkan tidak ada tempat untuk dirawat. Meskipun begitu, namun, orang-orang tidak benar-benar mundur. Saat semua orang terjebak dalam kebuntuan. Duar, suara keras membuat kerumunan benar-benar tenang. Seorang pria dengan kacamata bingkai emas. Pria berpenampilan sopan itu keluar dari supermarket. Orang ini adalah Gao Wen, kakak dari Zhao Xiaolong dan Zhao Xiaohu. Ju Xinming membalikkan keadaan. Kerumunan secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Orang-orang yang sebelumnya sangat agresif. Saat ini semua terkejut oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Semua. Kita harus berbicara dengan akal, bukan? Bos sudah bilang, siapa cepat dia dapat. Apakah kalian masih ingin merebut barang dari tangan saya? Gao Wen? Suara Gao Wen tidak keras, tapi mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Gao Wen dan kelompoknya terdiri dari 5-6 orang. Sebuah pistol dan beberapa batang besi. Bahkan berhasil menakut-nakuti ratusan orang. Namun masih ada beberapa orang yang tidak rela. Mereka bersembunyi di kerumunan. Kamu bilang sudah dikuasai? Ya sudah dikuasai. Di mana bosnya? Ayo panggil bosnya keluar. Gao Wen melirik kerumunan dengan senyum sinis. Kalau begitu, saya akan memanggil bosnya keluar. Biarkan dia berbicara dengan kalian. Dia melambaikan tangan ke belakang. Seorang pria parubaya dengan wajah memar keluar. Pemilik supermarket terlihat ketakutan. Tidak, tidak salah. Supermarket sudah dibeli habis oleh bos Gao. Saat ini, pemilik supermarket juga ingin menangis tanpa air mata. Dia awalnya ingin mendapatkan uang dari bencana ini. Namun, tidak hanya tidak mendapatkan uang, dia juga dipukuli. Gao Wen hanya memberinya 100.000 yuan, dan ingin membeli semua barang. Awalnya dia menolak dengan tegas, tapi sayangnya, lututnya tidak sekuat besi. Orang-orang melihat pemilik supermarket itu. Jelas terlihat bahwa dia baru saja dipukuli. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi? Gao Wen? Ini adalah pemaksaan jual beli. Gao Wen melirik ke arah kerumunan. Duar, orang yang baru saja berbicara langsung jatuh ke tanah. Dia memegangi perutnya dan merintih. Melihat Gao Wen benar-benar menembak. Kerumunan tidak berani lagi mengeluarkan suara keraguan. Orang-orang ini hanya bisa memohon. Kakak Wen, tolonglah. Berikan saya sedikit makanan. Berapa Anda membelinya? Aku menggandakan. Gao Wen melihat semua orang terkejut total. Dia mengangguk puas. Semua orang tinggal di satu kompleks. Jangan bilang saya Gao Wen tidak manusiawi. Tapi sekarang saya yang menentukan harga semua barang. Mie instan 1.000 yuan per ember. Susu 1.000 yuan sekantong. Sosis ham 2.000 yuan per potong. Mendengar kata-kata Gao Wen, kerumunan menjadi heboh. 1.000 yuan untuk satu ember mie instan. Ini benar-benar seperti memanfaatkan situasi. Namun Gao Wen tetap tenang. Saya belum selesai berbicara. Setiap rumah hanya boleh membeli 3 barang per hari. Gao Wen bisa menjadi sosok yang berpengaruh. Tidak hanya berani, tetapi juga cerdas. Jika tidak memberikan sedikit makanan kepada semua orang, tunggu sampai mereka kelaparan dan kehilangan akal. Siapa yang peduli apakah dia memiliki senjata? Tapi jika semuanya dibebaskan, takutnya tidak akan lama lagi. Makanan itu akan habis terjual. Saat itu dia tidak akan memiliki kartu truf. Jadi harga tinggi dan terbatas. Ini adalah rencana yang dibuat oleh kelompok Gao Wen. Saat itu Zhao Xiaolong berteriak kepada kerumunan. Jangan buang-buang waktu lagi. Yang mau beli, cepat antri. Yang tidak mau beli, cepat pergi. Jangan menghabiskan waktu kami di sini. Di tengah kerumunan, mulai ada yang perlahan-lahan menggerakkan langkah untuk mengantri. Meskipun semua sangat tidak puas dengan tindakan Gao Wen, tapi tetap harus menyerah. Liu Xiaoyan dan ketiga gadis itu juga ikut mengantri. Bahkan steak di dalam kaus kaki pun bisa mereka makan. 10.000 satu ember mie instan itu juga tidak ada artinya. Hanya saja ketika giliran mereka tiba, Zhao Xiaohu justru melihat ketiga gadis itu dengan senyum cabul. 3 gadis kecil. Sebenarnya kalian tidak perlu mengeluarkan uang. Temani kakak satu malam. Mie instan cukup banyak. Bagaimana? Yelin langsung melotot dengan marah. Kau tidak tahu malu. Zhao Xiaohu tidak menganggapnya serius. Gadis, jangan marah begitu. Dengan adanya kakak, aku melindungi kalian. Mulai sekarang tak perlu khawatir kekurangan makanan. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan. Ingin meraba rambut Yelin. Liu Xiaoyan segera menarik Yelin. Menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Kemudian menekan rasa takutnya. Tolong berikan kami 3 ember mie instan, terima kasih. Namun, Zhao Xiaohu hanya menyeringai. Menunjukkan ekspresi mengejek. Mie instan sudah habis. Wajah Liu Xiaoyan berubah. Rasa tidak nyaman muncul di dalam hatinya. Kalau begitu, kami minta 3 kantong biskuit. Biskuit juga sudah habis. Kamu. Mata Yelin melebar. Pipinya memerah. Dia tahu bahwa orang itu sedang menyulitkan mereka. Sudahlah, kalian jangan menghalangi. Masih ada antrean di belakang. Zhao Xiaohu dengan kasar mengulurkan tangannya. Dengan keras mendorong ketiga wanita itu. Liu Xiaoyan terhuyung-huyung hampir jatuh. Untungnya, Shen Shihan ada di sampingnya untuk menahannya.
Liu Xiaoyan melihat ke arah kelompok Zhao Xiaohu. Menyadari bahwa mereka semua sedang menatapnya. Salah satu anak buahnya miringkan kepalanya. Matanya dengan berani mengamati ketiga wanita itu. Shen Shihan melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk berbicara bagi mereka. Matanya mulai memerah. Xiaoyan Linlin. Mari kita pulang. Liu Xiaoyan dan Ye Lin melihat situasi itu. Hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Jika tetap tinggal, takutnya tidak bisa menjaga nama baik. Ketiga wanita itu berbalik dan pergi. Namun dari belakang terdengar suara Zhao Xiaohu. Suara yang membuat mual. Pikirkan baik-baik saran kakak. Kakak menunggu kalian, ya. Sementara itu, orang-orang yang mengantri di kerumunan menggelengkan kepala. Dalam hati berpikir, nanti jangan sampai. Tidak boleh membiarkan istri sendiri keluar untuk berbelanja. Sisi lain, aku memakainya di kamarku. Set lengkap perlengkapan pasukan khusus beruang kutub. Mengenal berbagai operasi senjata. Ketika mendengar suara tembakan itu, saya tahu bahwa akhir dunia yang memakan manusia telah tiba. Geng jahat yang dipimpin oleh Gao Wen resmi dibentuk. Kehidupan sebelumnya, Gao Wen menggunakan makanan dari supermarket sebagai umpan. Secara bertahap menguasai seluruh kompleks perumahan. Perbudakan menindas dan mempermainkan semua orang. Droning. Saat itu ponsel saya berbunyi. Saya mengangkatnya dan melihat itu adalah Shen Shihan. Bisakah kamu memberi kami beberapa steak lagi? Tiga wanita itu tidak mendapatkan makanan. Mereka terpaksa meminta bantuan saya lagi. Ye Lin yang mementingkan muka dan Liu Xiaoyan yang kuat. Tidak ingin menghadapi saya lagi. Terpaksa Shen Shihan yang berwatak lemah yang turun tangan. Melihat pesan, saya tertawa sinis. Meskipun tidak pergi ke supermarket di gedung nomor 2. Tapi apa yang terjadi? Saya ingat dengan sangat jelas. Kehidupan sebelumnya. Ketika Liu Xiaoyan dan dua orang lainnya dihina oleh Zhao Xiaohu. Saya benar-benar membela wanita-wanita ini. Tapi hasilnya saya malah dipukuli dengan keras. Dan saat itu, ketiga wanita itu tidak hanya tidak berterima kasih. Sebaliknya, mereka mengeluh bahwa saya membuat situasi menjadi terlalu tegang. Memikirkan hal ini, saya menunjukkan senyum penuh selera. Saya mengeluarkan sepotong steak lagi. Sama seperti sebelumnya, tetap dimasukkan ke dalam kaos kaki lalu dilempar ke seberang. Shen Shihan segera membuka pintu saat mendengar suara pintu. Kali ini dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hanya diam-diam mengambil kaos kakinya. Kemudian berbalik dan kembali ke dalam rumah. Dengan cepat suara di dapur. Mulai terdengar suara steak yang sedang digoreng. Shen Shihan membagi steak yang sudah digoreng menjadi 3 bagian dan disajikan di piring. 3 orang duduk di meja makan dan diam-diam makan steak. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Di dalam ruangan hanya terdengar suara mengunyah. Hari ke-7 di akhir dunia. Suhu di luar sudah mencapai -40 derajat. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Hari ini akan mulai pemadaman air dan listrik. Barang yang dijual dengan harga miring hari ini. 1 generator berdaya besar. Dipasangkan dengan 10.000 barel bensin. 2 jenis sayuran segar seberat 10.000 jin. 3 jenis pakaian dalam erotis sebanyak 10.000 buah. 4 RPG 1 unit. Dipasangkan dengan 10.000 peluru. Saya memilih generator. Karena begitu listrik padam. Tanpa AC, pemanas listrik, dan perangkat pemanas lainnya. Benar-benar akan mati kedinginan. Ternyata baru saja tiba di siang hari. AC pun berhenti beroperasi. Komplek perumahan langsung terjebak dalam kekacauan. Tapi entah mengapa, ponsel masih memiliki jaringan yang terputus-putus. Mungkin ada beberapa stasiun basis yang masih beroperasi. Rumah saya tidak memiliki air atau listrik. Bagaimana denganmu? Seseorang bertanya di grup pemilik. Rumah saya juga mati listrik. Orang-orang benar-benar panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di hari dingin ini, bagaimana kita bisa hidup tanpa listrik? Di rumah saya, orang tua dan anak-anak sudah kedinginan. Apakah ada yang tahu kapan listrik akan kembali? Apalagi yang memanggil? Semua orang terjebak di rumah. Tidak ada seorang pun di pembangkit listrik. Seketika grup menjadi kacau. Ada yang mengatakan segala macam. Semua orang semakin panik. Saat semua orang panik dan tidak tahu harus berbuat apa, veteran Wang Gang berdiri. Jangan panik, semua. Kita bisa pergi ke tempat parkir bawah tanah. Ada mobil di sana. Mobil bisa menghasilkan listrik. Ada juga bensin untuk pemanas. Kita bisa pergi ke sana dan mencobanya. Seketika orang-orang sepertinya menemukan pegangan. Betul, betul, betul. Wang Gang benar. Mari kita pergi ke tempat parkir bawah tanah. 3 wanita di seberang juga melihat informasi itu. Mari kita juga pergi ke tempat parkir bawah tanah. Ye Lin dengan cepat membuka suara. Jadi, mari kita bereskan. Bawa semua yang bisa dibawa. Liu Xiaoyan sambil berbicara. Dia cepat-cepat berjalan menuju kamar. Mulai mencari barang-barang yang bisa dibawa. Shihan, jangan terdiam. Segera bereskan. Ye Lin kembali berteriak kepada Shen Shihan. Namun, Shen Shihan justru menggelengkan kepala. Aku tidak ingin pergi. Ye Lin melihat Shen Shihan dengan bingung. Alisnya sedikit berkerut. Kenapa? Tinggal di rumah bisa mati kedinginan. Aku takut. Apakah kalian lupa kata-kata Zhao Xiaohu kemarin? Garasi bawah tanah begitu gelap. Jika mereka menangkap kita di sana. Shen Shihan mengangkat kepalanya.
Matanya penuh dengan ketakutan. Ekspresi Yelin sedikit terhenti. Namun, dia tetap menggigit gigi dan berkata, "Tidak mungkin. Di garasi bawah tanah banyak orang. Mereka tidak berani." An Qing juga keluar dan melihat Shen Shihan. "Kalau kita tidak pergi, mungkin malam ini akan mati kedinginan. Apa kamu tidak takut mati?" Menghadapi pertanyaan Liu Xiaoyan, Shen Shihan menunjukkan raut wajah ragu. Dia hanya seorang mahasiswa berusia 20-an. Bagaimana mungkin tidak takut mati? Dia menggigit bibirnya. Kemudian, entah kenapa, dia mengirimkan pesan padaku. "Apakah kamu pergi ke parkir bawah tanah?" Aku melihat pesan yang dikirim oleh Shen Shihan. Meskipun merasa sangat bingung, aku membalas dengan dua kata. "Tidak pergi." Shen Shihan melihat layar ponselnya. Balasan singkat itu. Entah mengapa, ada kilasan kejutan di matanya. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa. Jantung yang awalnya panik, sedikit merasa tenang tanpa alasan. "Aku tidak pergi. Kalian berdua ingin pergi? Silakan pergi." Yelin juga melihat pesan yang dia kirimkan padaku. Mendengar Shen Shihan berkata demikian, wajah Yelin langsung terlihat sedikit tidak enak. "Kamu tidak mungkin ingin bergantung pada bajingan di seberang itu, kan?" Suaranya tanpa sadar sedikit meninggi. Di matanya terdapat sedikit kemarahan dan kebingungan. "Kamu lebih memilih untuk mempercayainya, dan tidak mempercayai kami." Liu Xiaoyan juga mengernyitkan dahi. Dengan wajah serius menatap Shen Shihan. "Shihan, dia juga tidak memiliki niat baik terhadap kami. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Parkir bawah tanah adalah pilihan terbaik kita saat ini." Shen Shihan menjelaskan dengan sedikit panik. "Bukan, saya tidak mempercayainya. Hanya, HMPH, jangan bicara lagi." Yelin mendengus dingin. Matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. "Kalau begitu, kamu tinggal di sini saja. Xiaoyan, kita pergi." Yelin menarik An Qing dengan cepat, berbalik dan berjalan kembali ke pintu. Liu Xiaoyan menoleh dengan sedikit khawatir. "Shihan, apa kamu benar-benar tidak mau bersama kami?" Shen Shihan menggigit bibirnya dengan sedikit bergetar. Matanya dipenuhi dengan air mata. Tapi dia tetap menggelengkan kepala pelan-pelan. Liu Xiaoyan menghela napas dengan putus asa. "Jadi, kamu harus hati-hati ya. Jika kamu berubah pikiran, segera datang ke tempat parkir bawah tanah untuk mencari kami." Dengan suara keras, pintu ditutup. Shen Shihan tampak seolah-olah semua tenaganya telah diambil. Dia perlahan-lahan duduk lemas di tanah. Dia juga tidak tahu apakah keputusan ini benar atau salah. Suhu di ruangan semakin rendah. Shen Shihan menyalakan sebuah perapian di ruangan. Untungnya, gasnya tidak mati. Masih bisa menyala. Setelah beberapa saat, Shen Shihan mengirimkan pesan lagi padaku. "Bisakah kamu memberiku beberapa stea lagi? Saya sedang memasang generator saat ini." Melihat pesan dari Shen Shihan, aku terkejut. Kenapa dia masih meminta makanan? "Kamu tidak pergi ke tempat parkir bawah tanah?" An Qing dan Lin Lin pergi. Aku tidak pergi. Kenapa? Aku tidak menyangka bahwa Shen Shihan tidak ikut turun. Kali ini, Shen Shihan tidak membalas. Saya berpikir sejenak. Tadi dia bertanya apakah saya mau pergi ke tempat parkir bawah tanah. Saya bilang tidak pergi. Lalu pihak lain juga tidak pergi. SSS. Jangan-jangan dia. Saya teringat sebuah penyakit. Sindrom Stockholm. Yang biasa disebut cinta sandera kepada penculik. Hehe, tidak menyangka. Ternyata kaos kaki dengan steak memiliki efek seperti ini. Saya mengambil sepotong steak dari ruang angkasa. Namun kali ini tidak dimasukkan ke dalam kaos kaki. Melainkan ditambahkan sedikit susu 36 derajat 8. Melihat steak di tanganku, sudut bibir saya terangkat dengan senyum yang tidak jelas. Shen Shihan mendengar suara di depan pintu dan segera membukanya. Yang mengejutkan adalah, kali ini ternyata bukan kaos kaki. Steak ternyata tersimpan dengan baik dalam kemasan plastik. Shen Shihan tersenyum. Senyumnya seperti bunga teratai putih yang mekar di musim dingin. Dia dengan lembut mengambil steak. Tiba-tiba Shen Shihan merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada susu di dalam paketnya. Bagaimana mungkin ada susu? Ini apakah? Shen Shihan segera menyadari. Wajahnya berubah menjadi agak tidak enak. Dia menggigit bibirnya, menatap penuh kesedihan ke arah pintu kamarku yang tertutup rapat. Di sisi lain, saya akhirnya telah memasang generator dengan baik. Dengan dihidupkannya generator, AC mulai berfungsi kembali. Ruangan menjadi hangat lagi. Komputer, TV, dan pemanas listrik juga mulai berfungsi kembali satu persatu. Hari ke-8 di akhir dunia. Saya baru bangun dan mendengar pemberitahuan sistem yang indah. Produk yang dijual dengan harga miring hari ini. 1 set bahan makanan hotpot, 10.000 set. 2, 10.000 pistol kejut. 3, 10.000 galon air minum. 4, 10.000 kotak payung kecil. Pandangan saya berkeliling antara pilihan 1 dan 2. Saya sudah makan steak selama beberapa hari berturut-turut. Jika bisa makan hotpot, memikirkannya saja sudah membuat saya ngiler. Namun akhirnya saya menggelengkan kepala. Saya memilih 2. Pembelian berhasil. Selamat, Anda mendapatkan pistol kejut. Meskipun sekarang tidak kekurangan senjata. Tapi daya hancur senjata-senjata itu memang terlalu besar. Bukan karena takut membunuh orang.
Tapi saya tidak ingin lawan mati dengan begitu mudah. Saya sangat puas dengan pembunuhan kilat hari ini. Kemudian pergi ke kamar mandi. Setelah menguras air, bersiap untuk mencuci muka. Di parkiran bawah tanah, ratusan orang berkumpul di sini. Menyalakan 2 tumpukan api unggun. Suhunya masih bisa diterima. Hanya saja baunya agak sulit ditoleransi. Kegiatan makan, minum, dan buang air ratusan orang. Bisa baik-baik saja itu aneh. Mendengarkan. Sepertinya ada suara air di dalam pipa. Apakah airnya sudah datang? Seseorang di kerumunan tiba-tiba berkata, "Jangan berhayal. Tanpa listrik, tidak mungkin ada air." Tapi saya benar-benar mendengar suara air. Mungkin itu air salju. Mata orang yang berbicara itu perlahan kehilangan cahaya. Dia sudah tidak berharap lagi. Sisi lain, Liu Xiaoyan dan Ye Lin meringkuk di sebuah sudut. Tidak tahu bagaimana keadaan Shihan sekarang. Liu Xiaoyan sedikit khawatir tentang keselamatan sahabatnya. Alisnya sedikit berkerut. Tatapannya menunjukkan sedikit kecemasan. Jika tidak bisa bertahan, pasti akan turun dengan sendirinya. Namun, Ye Lin tanpa acuh tak acuh. Jelas dia masih marah pada sahabatnya. "Xiaoyan, Lin, ini adalah ubi jalar yang baru dipanggang." Saat itu, seorang pria berkacamata berusia 30-an. Dengan senyuman yang tulus, membawa beberapa ubi jalar panggang mendekat. "Terima kasih, Kak Yo." Liu Xiao yang tersenyum saat menerima ubi jalar. "Syukurlah ada kamu, Kak Yo. Jika tidak, saya dan Xiao yang benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Ye Lin berkata dengan suara serak. "Hehehe." You menggaruk belakang kepalanya dengan senyum bodoh. Dia adalah seorang programmer. Sudah berusia lebih dari 30 tetapi belum menikah. Ketika melihat An King saat itu, dia secara otomatis menjadi pelindung bunga. "Kalian tenang saja. Selama aku di sini, tidak akan membiarkan kalian kelaparan." Yu menepuk dadanya dan berjanji. Ye Lin tidak bisa berhenti memikirkanku. Bajingan itu bahkan benar-benar tidak turun. Tidak takut mati kedinginan? Sementara itu, aku sedang dengan nyaman bermain game di dalam kamar hangatku. Aku memang sedikit penyendiri. Hanya saja di kehidupan sebelumnya aku harus bekerja keras demi menghidupi diri. Bahkan jika ingin menyendiri, tidak ada waktu. Dererer. Meskipun sudah mati lampu selama sehari semalam, tetapi ponselku masih memiliki sinyal yang lemah. Sangat aneh. "Steak." Shen Shihan meminta steak untuk hari ini. Aku mengangkat alis. Steak yang sangat dibumbui kemarin. Dia sudah memakannya. Namun meskipun begitu, aku juga tidak menerima orang berbicara dengan nada seperti itu. Jika meminta makanan, harus memiliki sikap yang tepat. Setelah berpikir, aku langsung membalas. "Kamu tidak ingin terus-menerus makan gratis, kan?" Setelah beberapa saat, balasan dari Shen Shihan datang. "Jadi, apa yang kamu inginkan? Tukar dengan kerja. Datang dan bekerja untukku." "Baik." Shen Shihan menjawab dengan langsung satu kata. Saya tidak menyangka. Pihak lawan ternyata begitu cepat. Tidak lama kemudian, pintu berbunyi. Saya melihat keluar melalui lubang kunci. Memastikan hanya ada Shen Shihan seorang. Kemudian membuka pintu untuk membiarkan dia masuk. Melihat Shen Shihan yang menggigil, saya merasa keadaan dia agak tidak beres. Meraba dahi orang itu yang panas. Dia demam. Aku membantu Shen Shihan ke sofa, memberikan segelas air panas kepadanya. Kemudian saya mengeluarkan termometer untuk mengukurnya. Saat itu, Shen Shihan seperti boneka tali. Dia membiarkan saya mengendalikannya. Saya melihat angka pada termometer. Alis saya sedikit berkerut. Demam 39 derajat tidak rendah. Tapi harus diakui, 39 derajat seharusnya sangat istimewa. Zaman es. Saya punya pemanas tubuh manusia, bukan? Buka mulut. Minum obatnya. Shen Shihan dengan patuh membuka mulutnya. Memang sangat istimewa. Ketika Shen Shihan terbangun lagi. Sudah hari berikutnya. Dia perlahan membuka matanya. Kepalanya masih sedikit pusing. Meskipun dia agak bingung kemarin. Tapi dia tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Dia ingat setiap hal yang terjadi. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Saya akhirnya terbangun. Memalingkan kepala. Menyadari bahwa Shen Shihan sudah bangun. Meraba dahi orang itu. Tidak demam lagi. Shen Shihan mengangguk. Kemarin sudah minum obat. Lalu juga keluar sedikit. Sudah turun demamnya. Kalau begitu, cepatlah pergi bekerja. Saya berkata dengan nada tidak sabar. Jangan kira hanya karena kamu naik ke tempat tidurku. Bisa makan dan minum gratis. Oh. Shen Shihan bangkit dan siap untuk bekerja. Meskipun dia juga tidak tahu harus melakukan apa. Tunggu sebentar. Kenakan ini. Aku menelepon Shen Shihan. Shen Shihan memalingkan kepala. Melihat benda di tangan saya dengan bingung. Tidak tahu bagaimana benda itu muncul. Juga tidak tahu apa fungsinya. Namun dia tetap menerimanya. Dengan patuh memakainya di lehernya. Tabako. Bagus. Cukup cantik. Saya mengaguminya sejenak. Lalu saya berkata, silakan pergi bekerja. Bersihkan lantai terlebih dahulu. Shen Shihan terlebih dahulu mengambil seember air dari ember. Kemudian mulai mengelap lantai. Setiap kali dia mengelap, dia akan diam-diam melirik ke arahku. Saat itu aku bersandar malas di sofa.
dengan tampilan yang nyaman. Sebenarnya pikiranku sepenuhnya terbenam dalam panel sistem. Sejak Shen Shihan mengenakan kalung ledakan itu, di dalam sistem tiba-tiba muncul subhalaman yang aneh. Di halaman tersebut ada dua pilihan, ledakan dan hukuman. Aku mengerti arti ledakan. Pasti itu membuat kalung meledak. Tapi, apa sebenarnya arti dari hukuman ini? Pikiranku bergerak. Dengan lembut aku mengklik tombol hukuman. Dengan suara zela, Shen Shihan mengeluarkan teriakan kesakitan. Ternyata itu adalah kejutan listrik. Sudah, aku melambaikan tangan dengan santai. Bersihkan dan bersiap untuk makan. Kita makan hotpot hari ini. Mata Shen Shihan bersinar. Tenggorokannya secara naluriah bergerak sedikit. Ternyata itu adalah hotpot. Barang yang saya dapatkan hari ini melalui sistem adalah paket bahan makanan hotpot. Sebanyak 10.000 set. Satu set ini ternyata lebih berat dari yang diduga. Satu kotak daging sapi, satu kotak daging kambing. Juga ada piring campuran bakso dan sayuran. Bahkan ada daging kaleng dan sosis ham. Semua itu juga dilengkapi dengan satu paket kecil. Saus celup dan bahan dasar semuanya lengkap. Shen Shihan segera mencari kompor induksi dan panci dari dapur. Dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Seiring dengan suhu yang semakin meningkat, bahan dasar mulai meleleh dan mengeluarkan suara mendesis. Aroma pedas yang menggugah selera menyebar di ruangan. Shen Shihan terus menelan air liur. Ada mes aplenya bergerak naik turun. Matanya tidak berkedip menatap ke dalam panci. Seolah-olah itu adalah harta paling menggoda di dunia. Ayo duduk dan makan. Aku melirik Shen Shihan. Sepertinya dia benar-benar sangat lapar. Shen Shihan dengan sedikit terkejut perlahan duduk. Dia melihat makanan di dalam panci. Setelah sedikit ragu, dia mengambil sumpit dan mencapit sepotong daging yang sudah dimasak. Ketika potongan daging itu masuk ke mulutnya, rasa yang segar dan lezat langsung meledak di lidahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya, menikmati kelezatan momen ini. Saat itu juga, ponsel Shen Shihan berbunyi. Itu adalah pesan dari sahabat baiknya, Liu Xiaoyan. Shihan, apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak, datanglah ke tempat parkir bawah tanah. Di sini setidaknya masih terasa hangat. Shen Shihan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya baik-baik saja. Setelah mengatakannya, Shen Shihan menatapku lagi. Bolehkah saya mengambil foto? Melihat aku mengangguk setuju, Shen Shihan mengambil foto panci hotpot dan mengirimkannya kepada Liu Xiaoyan. Di sisi lain, Liu Xiaoyan melihat foto panci hotpot yang mengepul itu. Sekali lagi melihat ubi bakar di tangannya. Seketika merasa ubi di tangannya tidak enak lagi. Yelin melihat Liu Xiaoyan tertegun, mendekat dan melihat sambil bercanda. Kenapa? Apakah makan ubi sambil melihat foto hotpot lebih nikmat? Ini dikirim oleh Shihan. Dia sedang makan hotpot. Apa? Yelin langsung marah besar. Dia di sini menggerogoti ubi. Shen Shihan sedang makan hotpot. Yelin merebut ponsel Liu Xiaoyan. Matanya terpaku pada foto hotpot di layar. Kuah merah yang segar, bahan makanan yang beragam, dan uap panas yang mengepul. Ini bagaimana mungkin? Ketiga dari mereka sudah tidak ada makanan di rumah. Bagaimana Shihan bisa makan hotpot? Liu Xiaoyan juga merasa sangat bingung. Dua wanita saling memandang. Itu Lin Tian. Pasti itu. Kedua wanita itu langsung mengerti. Yelin berkata dengan marah. Tidak menyangka Shihan berpikir seperti ini. Tidak heran dia tidak turun bersama kami. Dia sekarang sedikit menyesal. Seandainya saya tahu lebih awal, saya juga akan tetap di atas. Tapi lebih banyak adalah rasa cemburu. Rasa cemburu itu tumbuh liar seperti rumput liar. Liu Xiao yang menatap layar ponsel dengan tajam. Gambar hotpot yang mengepul. Matanya penuh dengan rasa iri. Bagaimana kalau kita tanya Shihan? Lihat apakah dia bisa membiarkan kita juga pergi. Yelin mendengus dengan sinis. Apa kamu pikir dia akan senang? Seandainya dia memiliki niat itu, dia pasti sudah mengundang kita lebih awal. Liu Xiao yang sedikit menundukkan kepala. Kata-kata Yelin memang benar. Mengambil sedikit gigitan dari ubi bakar. Tapi ubi bakar yang sebelumnya terasa manis dan lezat, kini rasanya seperti mengunyah lilin. Sama sekali tidak enak. Foto hotpot itu seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau. Di danau hati mereka memunculkan gelombang demi gelombang. Yelin semakin marah saat memikirkannya. Dia melemparkan ubi yang dipegangnya ke tanah. Shihan sangat bagus. Dia sendiri menikmati hotpot di sana. Namun meninggalkan kami di tempat yang buruk ini. An Qing segera mencegah melihat situasi itu. Yelin, jangan seperti itu. Mungkin Shihan memiliki kesulitan tersendiri. Kesulitan? Apa sih kesulitan yang bisa ada? Kami tidak pernah pelit padanya sebelumnya. Sekarang malah baik. Setelah mendapatkan sesuatu yang baik, dia melupakan kami. Liu Xiao yang menghela napas dengan putus asa. Matanya terpaku pada foto hotpot di ponsel. Dalam pikirannya muncul kenangan indah saat bersama Shen Shihan. Saat itu, suara tangisan seorang gadis kecil terdengar datang dari sudut garasi. Terlihat seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Sedang duduk di atas tumpukan kain robek sambil menangis. Ibunya di sampingnya dengan cemas mencoba menenangkannya. Tapi jelas tidak ada efeknya. Ibu, saya lapar.
Gadis kecil itu dengan suara tangisan. Melihat putrinya yang terus menangis karena lapar. Ibu sangat merasa sakit hati. Tolong, semua. Berikan kami sedikit makanan. Namun, menghadapi permohonan ibu gadis kecil itu, kerumunan di tempat parkir bawah tanah tidak bereaksi sama sekali. Mengabaikan permohonan ini. Melihat tidak ada yang menjawab, ibu gadis kecil itu hanya bisa meminta bantuan kepada keluarga Wang, ketua komunitas. Buang, tolong, pinjamkan kami sedikit makanan. Namun, Buang langsung menolak. Di rumah kami juga tidak ada makanan. Anakku bahkan sudah sehari tidak makan. Namun, remah-remah makanan di sudut bibirnya mengkhianatinya. Sebuah kilatan kemarahan melintas di mata ibu gadis kecil itu. Tapi segera digantikan oleh ketidakberdayaan. Tolonglah, Anda baik-baik saja. Anak masih kecil. Sungguh tidak tahan. Bibi Wang merasa bersalah tetapi tetap keras kepala. Saya sudah bilang tidak ada, ya tidak ada. Jangan berdebat di sini. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Lihat betapa malangnya gadis kecil itu. Akhirnya, Pak Tian, Satpam, berdiri. Dia menyarankan agar makanan dikelola dan dibagikan secara teratur. Dengan cara ini, setidaknya bisa memastikan setiap anak dan orang-orang yang lemah bisa mendapatkan makanan. Begitu kata-kata itu keluar, ada yang mendukung. Namun beberapa orang menentangnya. Mereka yang makanan hampir habis, pasti ingin dikelola secara teratur. Sedangkan mereka yang masih memiliki persediaan, jelas-jelas tidak rela. Tepat saat situasinya sedang buntu, Ye Lin berdiri. Semua, dengarkan saya. Saya tahu di mana harus makan. Seketika semua orang menatap. Semua tertuju pada Ye Lin. Ye Lin berdeham, dengan tatapan yang mengandung sedikit kebencian. Di rumah Lin Tian ada banyak makanan. Lihatlah kalian. Dia punya begitu banyak steak. Siang ini juga makan hotpot. Ye Lin mengangkat teleponnya. Di ponsel ada foto yang dikirim oleh Shen Shihan. Lin Tian tidak hanya punya makanan. Ada air dan listrik. Ye Lin tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Dia hanya berbicara dengan berlebihan. Sebaiknya semua orang mencariku. Liu Xiaoyan melihat Ye Lin dan menggigit bibirnya. Tapi pada akhirnya dia tidak menghentikannya. Setelah orang-orang melihat foto itu, mata mereka semua bersinar. Suara diskusi mulai terdengar di kerumunan. Suara itu dicampur dengan kejutan, rasa iri, dan penuh dengan kecemburuan. Kenapa semua orang di sini harus menahan lapar dan kedinginan? Sementara dia bisa makan hotpot di rumah. Tapi perlahan-lahan, garasi bawah tanah yang awalnya ramai, tiba-tiba terjebak dalam keheningan yang aneh. Hanya di mata beberapa orang, bersinar dengan cahaya serakah. Di sisi lain, aku dan Shen Shihan sudah selesai makan hotpot. Saat ini dia sedang merapikan dengan serius. Peralatan makan dicuci bersih. Setiap satu bersih seperti baru. Meja juga dibersihkan hingga tidak ada debu. Seperti seekor lebah kecil yang rajin. Setelah merapikan, Shen Shihan dengan hati-hati duduk di sisi lain sofa. Dia berusaha agar gerakannya ringan, takut mengganggu saya bermain game. Namun, tiba-tiba, Shen Shihan dengan sedih memegang lehernya, menatap dengan mata besar yang tak bersalah. Dia tidak tahu apa yang salah lagi. Siapa yang menyuruhmu duduk di situ? Ayo datang duduk di pangkuanku. Bagian ini dilewati selama 5 detik. Saat ini di parkir bawah tanah. Sejumlah pria sedang berkumpul di sebuah sudut. Wu Laoda mengernyitkan dahi. Lin Tian pasti tidak akan menyimpan begitu banyak makanan. Pasti tidak akan tanpa persiapan. Malam ini, kita harus menyelidiki dia terlebih dahulu. Setelah merencanakan, Wu Laoda duduk sendirian di sudut. Di matanya terpantul sedikit keputusasaan. Wu Laoer menepuk bahu Wu Laoda. Kakak, jangan berpikir terlalu banyak. Tunggu sampai kita mendapatkan makanan. Melewati masa-masa sulit ini, segalanya akan menjadi lebih baik. Bos Wu mengangguk sedikit. Dia sebenarnya tidak ingin mengambil jalan merampok ini. Namun, keadaan sudah seperti ini. Demi keluarganya sendiri, dia tidak punya pilihan lain. Yang disebut teman mati tidak mati, jalan miskin. Semoga kamu tidak menyalahkanku. Saat ini aku sedang duduk di sofa, melihat ke arah pintu dengan makna yang dalam. Malam ini mungkin akan ada pertunjukan yang bagus. Shen Shihan melihatku dengan sedikit bingung. Dia tidak mengerti maksud kata-kataku. Sudut bibirku sedikit terangkat, menampilkan senyuman misterius. Apakah kamu siang ini mengirim foto makan hotpot kepada An Qing dan Liu Xiaoyan? Shen Shihan mengangguk pelan. Dengan sedikit hati-hati, aku sudah bertanya padamu. Jadi, menurutmu, apakah mereka berdua akan? Jangan sampai berita kita makan hotpot tersebar. Shen Shihan tidak bisa tidak terkejut. Dia secara naluri membantah. Mereka seharusnya tidak begitu, kan? Xiaoyan dan Lin Lin bukan orang seperti itu. Mereka tidak akan sembarangan berbicara. Aku tertawa sinis. HMPH, kamu terlalu naif. Bagaimana keadaan parkir bawah tanah sekarang? Aku sudah sangat jelas tentang itu. Kehidupan sebelumnya. Aku sendiri sudah bertahan cukup lama di parkir bawah tanah. Di mana-mana tercium bau jamur yang menyengat. Campuran aroma bensin dan karat. Orang-orang meringkuk di sudut seperti tikus. Bagaimana perubahan mental yang mengerikan bisa terjadi? Bisa dibilang itu sudah jelas. Ketika Liu Xiaoyan dan Ye Lin melihat
foto Shen Shihan yang sedang makan hotpot. Hampir bisa langsung membayangkan gelombang dalam hati mereka. Tentu saja, semua ini adalah sesuatu yang aku sengaja lakukan. Memancing, kan? Tanpa umpan, bagaimana bisa? Seiring malam semakin larut. Bagi semua orang di dalam garasi bawah tanah, tidak ada perbedaan. Sama dinginnya, sama suramnya. Tapi di sudut lain garasi, sosok tiga pria itu perlahan menghilang. Namun tidak lama kemudian, sosok tiga orang yang sama muncul di depan pintu rumah saya. Wu Lao-er memegang sebuah batang besi. Wu Lao-san memegang sebuah tongkat kayu. Di mata kedua orang itu, terdapat ekspresi ganas dan tekad. Ini dia. Suara Wu Lao-da rendah. Dengan sedikit ketegangan, Wu Lao-er bergerak lebih dulu. Kakak, saya akan pergi melihat situasinya dulu. Kalian tunggu di sini. Sambil berkata, dia perlahan mendekati pintu. Menempelkan telinga di pintu dan mendengarkan sejenak. Kemudian dia memberi isyarat. Menunjukkan bahwa tidak ada suara di dalam rumah. Bisa bergerak. Wu Lao-san mengeluarkan tongkat kayu besar dari belakang. Bersiap untuk memukul pintu. Namun segera ditekan oleh Wu Lao-da. Lao-san, jangan sembrono. Ketuk pintu dulu untuk melihat. Wu Lao-san dengan enggan mengetuk pintu. Lin Tian membuka pintu. Kami tahu kamu di dalam sana. Di dalam ruangan, aku membuka mata. Malam ini tidak sia-sia menunggu. Ternyata ada ikan yang terpancing. Lalu dengan suara yang sedikit panik, aku berteriak. Siapa itu? Di luar pintu, Wu Lao-da membersihkan tenggorokannya. Berusaha agar suaranya terdengar lebih tenang. Kami adalah 3 saudara dari keluarga Wu. Kami juga tidak ingin memperbesar masalah. Serahkan makanan itu, dan kami akan pergi. Kami tidak akan menyakitimu. Wu Lao-san sedikit tidak sabar. Kakak dan adik, kenapa harus berbicara banyak dengannya? Langsung saja hancurkan pintunya. Sambil mengangkat kayu, dia bersiap untuk menghancurkan pintu. Tunggu, aku bisa memberikan sebagian makanan kepada kalian. Tapi kalian harus berjanji. Setelah mengambil makanan, langsung pergi. Jangan datang menggangguku lagi di kemudian hari. Wu Lao-da merasa senang mendengar itu. Selama kamu mau menyerahkan makanan, kami berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Mendengar itu, aku tersenyum sinis. Terus berpura-pura terlihat sangat tegang. Kalau begitu, mundurlah sedikit. Saya membuka pintu. Wu Lao-da memberi isyarat kepada kedua adiknya. Ketiga orang itu mundur beberapa langkah. Kami sudah mundur. Bukalah pintunya. Saya memegang sebuah kantong kain. Dengan hati-hati membuka pintu. Mengawasi dengan waspada ketiga saudara Wu. Di dalamnya ada beberapa daging sapi. Kalian ambil saja. Siapa sangka pada saat itu, Wu Lao-er dan Wu Lao-san saling berpandangan. Keduanya mengerahkan tenaga secara bersamaan. Tiba-tiba menerjang pintu. Melihat itu, saya dalam hati berteriak tidak baik. Dengan cepat berusaha menutup pintu. Tapi sudah terlambat. Wu Lao-er dan Wu Lao-san mendobrak pintu. Hingga saya terjatuh ke tanah. Kantong kain jatuh ke tanah. Daging sapi di dalamnya juga berhamburan keluar. Wu Lao-er menyeringai. Hanya segini daging sapi. Tapi tidak cukup untuk kita bagi. Wu Lao-san melihat lampu yang terang dengan terkejut. Kakak dan adik. Ternyata rumahnya masih ada listrik. Pasti ada lebih banyak makanan. Mari kita cari dengan baik. Saat itu, Shen Shihan juga tertarik dengan suara tersebut dan keluar. Dia tidak menyangka. Ternyata memang seperti yang saya katakan. Wu Lao-er melihat saya dengan wajah mengejek. Wu Lao-san melihat Shen Shihan dan matanya berbinar. Oh, ada gadis cantik juga. Wu Lao-da juga masuk ke dalam. Melihatku terjatuh. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa tidak tega. Saya minta maaf. Kami juga terpaksa melakukannya. Kakak, kenapa masih berbicara dengan dia? Cepat serahkan semua makanan. Jika tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Aku bangkit dari tanah. Mengusap debu di tubuh saya. Kalian jangan ragu-ragu. Wu Lao-er melihat saya dengan wajah mengejek. Mengangkat batang besi dan mendekati saya. Lemak di wajahnya bergetar karena marah. Kau masih berpura-pura, ya? Saya rasa kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Tapi baru saja melangkah beberapa langkah. Wu Lao-er tiba-tiba berhenti. Hanya terlihat di tangan saya. Entah kapan saya memiliki pistol di tangan saya. Mata bos Wu terbelalak. Segera berteriak. Saudara, jangan terburu-buru. Terburu-buru adalah iblis. Detik berikutnya hanya terdengar suara, zila. Wu Lao-er jatuh ke tanah dan mulai kejang. Kemudian saya menembak 2 kali lagi. Kedua orang itu juga jatuh bersamaan. Terus-menerus kejang di tanah. 3 bersaudara Wu pada saat ini. Seperti 3 ikan yang terpisah dari air. Berjuang di tanah. Tubuh bergerak tak terkendali. Pertama, wajah penuh rasa sakit. Shen Shihan keluar dari sudut. Dengan rasa takut, melihat 3 orang yang kejang di tanah. Mereka tidak akan mati, kan? Saya menatap tanah dengan ekspresi datar. 3 bersaudara Wu yang masih terus kejang. Tapi bukan sekarang. Setelah itu, saya mengeluarkan borgol. Menghentikan ketiga orang itu dengan borgol terbalik. Harus saya katakan, peralatan satuan khusus beruang kutub itu benar-benar memiliki segalanya. Bisa dibilang adalah barang yang paling berharga hingga saat ini.
Saya membawa 3 bersaudara Wu ke koridor. Ketiga orang itu seperti 3 ikan mati. Tubuh mereka kadang-kadang masih bergetar karena sisa-sisa kejutan listrik. Dan bergetar sedikit. Kemudian saya menyalakan api di koridor. Shen Shihan berjongkok di sampingku. Lin Tian, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya terhadap mereka? Tidak mungkin kita terus mengikat mereka di sini, kan? Saya tidak langsung menjawab, melainkan menambahkan sebatang kayu ke api unggun. Melihat api melahap kayu, mengeluarkan suara berdesis dan berderak. Setelah beberapa saat, saya perlahan-lahan mulai berbicara. Kamu sebaiknya kembali dulu. Shen Shihan melihat saya ingin mengusirnya. Namun dia menatap saya dengan penuh keyakinan. Tidak, saya ingin bersamamu. Saat itu, 3 bersaudara Wu akhirnya berhenti kejang. Hanya saja wajah mereka masih menunjukkan bekasnya. Kakak tertua Wu yang pertama kali memohon. Lin Tian, kami salah. Tolong, biarkan kami pergi. Suaranya terputus-putus karena kejang sebelumnya. Suaranya masih agak serak. Tatapan mereka penuh dengan ketakutan dan permohonan. Saya menatap mereka dengan dingin. Tidak berkata apa-apa. Shen Shihan mengernyitkan dahi sedikit di samping. Hati saya merasa sedikit tidak tega. Wu Lao'er juga memohon. Lin Tian, kami benar-benar tersesat dalam kebodohan. Anda yang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Ampuni kami kali ini saja. Tubuhnya masih sedikit bergetar. Perasaan tersengat listrik tadi. Seolah-olah masih tersisa di setiap inci kulit. Wu Laosan terbaring lemah di tanah. Tatapannya yang ketakutan terus mengangguk. Menunjukkan persetujuan terhadap kata-kata kedua kakaknya. Saya tertawa sinis. Biarkan kalian pergi. Jika hari ini saya tidak memiliki pistol listrik ini, apakah kalian akan melepaskan kami? Bos Wu dengan cepat menjelaskan. Lin Tian, kami benar-benar tahu kami salah. Kami juga tersesat oleh rasa lapar. Wu Lao'er mengangkat kepalanya. Dengan tatapan yang menunjukkan sedikit urgensi. Asalkan kamu melepaskan kami. Kami bertiga akan mengikuti kamu mulai sekarang. Wu Laosan melihat kakaknya dengan berulang kali membungkuk. Asalkan kita bekerja sama. Hanya saja Wu Lao'er belum selesai berbicara. Di dalam mulutnya, langsung disumpalkan dengan sebatang kayu yang menyala merah. Wu Lao'er mengeluarkan jeritan menyedihkan yang memilukan. Tubuhnya bergetar hebat. Kedua tangannya berusaha keras untuk meraih. Namun terhalang oleh borgol yang membatasi gerakannya. Wu Lauda dan Wu Laosan tidak menyangka. Aku ternyata bisa sekejam ini. Keduanya membelalak. Dengan wajah penuh ketakutan melihat. Wu Lao'er berjuang menahan rasa sakit di tanah. Shen Shihan juga menutup mulutnya karena takut. Sepasang mata besar menatapku dengan ketakutan. Ternyata Lin Tian sekejam ini. Memikirkan perlakuan yang diterimanya selama 2 hari ini. Shen Shihan hanya merasa beruntung. Tuhan, tolong biarkan Wu Lao'er pergi. Kami benar-benar salah. Bos Wu berlutut di tanah. Terus-menerus membungkukkan kepala. Wu Laosan menatap kakak laki-lakinya dan bersujud. Di matanya terlintas sedikit kemarahan. Lin Tian, kau sudah membuat kakak kedua jadi begini. Mau bagaimana lagi? Apa harus membunuh kita semua baru puas? Mendengar itu, aku tersenyum dengan cara yang jahat dan memesona. Selanjutnya, aku akan mempersembahkan sebuah trik sulap untuk kalian. 3 orang, perhatikan baik-baik. Aku hanya akan melakukan ini sekali. Sambil berkata, aku mengeluarkan 3 bom. Masing-masing aku pasangkan pada 3 bersaudara Wu. 3 bersaudara itu saling memandang. Memutuskan untuk tidak peduli sejenak. Bagaimanapun penampilannya. Mereka harus berteriak dengan semangat. Asalkan bisa membebaskan mereka, itu sudah cukup. Ledak. Dengan suara rendah dariku. Kalung bom di leher ketiga orang itu langsung aktif. Hanya terdengar suara letusan kecil. 3 semburan darah memancar keluar. Ketiga orang itu bahkan tidak sempat mengeluarkan teriakan kesakitan. Tubuh mereka pun roboh ke tanah seperti boneka robek. Wajah Shen Shihan pucat ketakutan. Dia menutup mulutnya dengan erat menggunakan tangan. Berjuang keras untuk menahan dorongan muntah. Sementara itu, dia secara naluri mengusap kalung di lehernya. Sentuhan kalung itu dingin. Membuatnya tidak bisa menahan menggigil. Aku menoleh dan melihatnya sejenak. Jika kamu ingin pergi, aku bisa membiarkanmu pergi. Namun, Shen Shihan melangkah maju. Dia memeluk lenganku. Ini adalah pertama kalinya dia bertindak lebih dulu. Tidak. Aku tidak akan pergi. Meskipun adegan barusan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tetapi dia tahu, di dunia akhir zaman ini, aku adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Apa kamu tidak takut padaku? Aku melihat Shen Shihan dan bertanya. Shen Shihan menggelengkan kepala. Takut, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Mendengar ungkapan cinta yang belak-belakan dari Shen Shihan, aku mencengkeram dagu yang indah itu, mencium dengan penuh nafsu. Selanjutnya, aku meminta Shen Shihan untuk kembali dan menyiapkan air mandi. Sementara itu, aku mulai membersihkan TKP. Bagaimanapun, bau anyir darah ini terlalu menyengat. Di dalam kamar, Shen Shihan sudah menyiapkan air. Setelah aku kembali, mandi ini ternyata berlangsung selama 1 jam. Saat itu, perut Shen Shihan berbunyi. Bekerja keras semalaman. Memang menghabiskan banyak energi. Aku melirik ke arah Shen Shihan. Dengan putus asa menggelengkan kepala. Ayo makan sesuatu. Shen Shihan sedikit malu.
menutup perutnya dan wajahnya memerah. Melihat penampilan Shen Shihan, ada juga kehangatan di hatiku. Di akhir dunia, kesepian juga merupakan siksaan hidup. Meskipun memiliki cukup banyak bahan, kesepian cukup untuk membuat orang gila. Memiliki hewan peliharaan kecil menemani juga cukup baik. Di sisi lain, di parkir bawah tanah, Liu Xiaoyan dan Ye Lin meringkuk bersama, mencoba mendapatkan sedikit, mengambil sedikit kehangatan yang lemah. Di sampingnya adalah pria berkacamata yang selalu mengagumi. Dia gemetar sambil memeluk lututnya sendiri. Kacamata itu diselimuti lapisan kabut tipis. Xiaoyan, apakah kamu baru saja mendengar? Sepertinya ada seseorang yang sedang menjerit kesakitan. Ye Lin berbicara dengan tidak jelas. Suaranya sedikit bergetar karena dingin. Liu Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia berusaha untuk tetap sadar. Mengangkat telinga dan mendengarkan dengan seksama. Sepertinya aku juga mendengarnya. Apakah akan muncul monster atau sesuatu? Ye Lin memeluk Liu Xiaoyan dengan erat. Tidak tahu apakah karena takut atau kedinginan. Pria berkacamata mendengar percakapan mereka. Tidak bisa menahan diri untuk menyela. Tenang saja. Bahkan jika ada monster, aku akan melindungi kalian berdua. Dia berusaha untuk berdiri tegak. Tubuh yang agak kurus. Mencoba membuat dirinya terlihat lebih dapat diandalkan. Terima kasih, Kak Yo. Liu Xiaoyan memaksakan senyum terima kasih. Bagaimanapun, di dunia yang berada di ambang kehancuran ini, adanya seseorang yang bersedia melindungi diri adalah hal yang baik. Namun, Ye Lin melirik dengan sinis. Kemudian dia bersandar di pelukan Liu Xiaoyan dan berbisik. Xiaoyan, aku juga ingin makan hotpot. Aku juga ingin makan hotpot. Liu Xiaoyan menelan ludah dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah lorong. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Hari ke-8 di akhir dunia. Produk flash sale hari ini. 1. Set kompor kayu luar ruangan, 10.000 set. 2. 10.000 bungkus MRE, ransum tempur individu. 3. Payung kecil besar, 10.000 kotak. 4. Paket medis darurat, 10.000 paket. Aku pilih. Pembelian berhasil. Selamat, kamu mendapatkan set kompor kayu luar ruangan, 10.000 set. Sekarang aku melihat set itu dan langsung memilih dengan menutup mata. Set perorangan yang terakhir benar-benar luar biasa. Tidak hanya mencakup senjata dan pelindung. Bahkan ada juga makanan dan paket medis. Dan kompor kayu juga sangat diperlukan. Jika generator atau AC rusak, bagaimana? Dengan cara pemanasan yang paling primitif ini, setidaknya tidak perlu khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan. Aku mengeluarkan satu set kompor kayu. Ternyata paket ini cukup menguntungkan. Termasuk lebih dari 10 aksesori. Selain badan kompor, cerobong, pistol semprot, selimut tahan api, dan ketel. Juga ada mangkuk, wajan kecil, kipas angin, dan tempat penyimpanan butiran. Bagus, bagus, ini benar-benar menguntungkan. Shen Shihan, yang sedang merapikan kamar, melihat aku mengeluarkan banyak barang lagi. Matanya sedikit membelalak. Namun dia tidak bertanya apa-apa. Pembengkakan di lehernya belum hilang. Ayo datang dan bantu aku merakit ini. Aku melambaikan tangan dan memanggil Shen Shihan. Shen Shihan meletakkan pekerjaannya. Dengan patuh berjalan ke sampingku. Aku sambil mengutak-atik aksesori. Sambil mengarahkan Shen Shihan. Shen Shihan tampak bingung. Bukankah kita punya AC? Kenapa masih harus merakit ini? Bagaimana jika suatu hari AC-nya rusak? Selain itu, ini juga bisa merebus air dan memasak. Sangat praktis. Aku menjawab sambil. Gerakan di tanganku terus berlanjut, dan gas alam diperkirakan akan segera terhenti. Saat itu, memasak akan menjadi masalah. Di akhir zaman ini, pasokan sumber daya sangat tidak stabil. Aku tidak bisa menaruh semua harapan. Semuanya bergantung pada fasilitas yang tersedia saat ini. Sekarang dengan adanya kompor kayu ini, setidaknya menggoreng steak atau memasak hotpot bukan masalah. Aku mempercepat proses perakitan. Shen Shihan berada di samping, membantu memberikan barang dan menstabilkan komponen. Pekerjaan selesai. Aku berdiri dan mengusap debu di tanganku. Mengamati kompor kayu ini dengan seksama. Semakin lama semakin puas. Kekasihku juga melangkah maju. Melihat kompor kayu yang telah dirakit. Di matanya terlihat sedikit kegembiraan. Rumah kecil mereka berdua. Semakin hangat. Di garasi bawah tanah. Saat ini suasana sangat suram. Seseorang menangis pelan. Seseorang menangis terisak-isak. Malam ini banyak orang yang mati. Banyak orang tua yang sudah lanjut usia. Setelah menutup mata semalam, mereka tidak pernah membuka lagi. Para yang masih hidup duduk berkumpul bersama. Tatapan mereka kosong dan bingung. Mereka tidak tahu siapa yang akan pergi selanjutnya. Juga tidak tahu diri mereka bisa bertahan berapa lama lagi di dunia yang kejam ini. Seorang gadis kecil meringkuk di pelukan ibunya. Matanya berkilau dengan harapan dan kekhawatiran. Ibu, kenapa ayah dan paman ketiga belum kembali? Semalam ayah bilang akan membawakan banyak makanan enak untuknya. Gadis kecil itu terus menunggu. Namun sampai pagi ayahnya belum juga kembali. Wajah wanita itu juga penuh dengan kecemasan dan ketidaktenangan. Dia memiliki firasat buruk. Meskipun suaminya memiliki 3 saudara laki-laki,
Tapi siapa yang tahu berapa banyak orang di pihak mereka untuk merawat putrinya. Dia juga tidak berani untuk menyelidiki. Dia takut begitu dirinya pergi, putrinya akan mengalami sesuatu yang buruk. Nak, jangan khawatir. Ayah, mereka akan segera kembali. Wanita itu berusaha tenang. Dia memeluk erat putrinya. Di sudut, Yelin bersandar lemah di dinding. Wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya sangat pecah-pecah. Anking, aku tidak bisa lagi. Setiap kali dia mengucapkan satu kata, seolah-olah dia menghabiskan seluruh tenaganya. Mereka telah menghabiskan 2 malam di tempat parkir bawah tanah. Namun tidak ada cukup makanan. Bahkan orang muda pun hampir tidak bisa bertahan. Mari kita cari Lintian. Suara Yelin halus seperti benang. Namun, matanya menunjukkan sedikit keinginan untuk bertahan hidup. Paling tidak aku. Perkataannya tiba-tiba terhenti. Namun Liu Xiaoyan tahu apa maksudnya. Matanya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Yelin melihat Liu Xiaoyan ragu dan kemudian berkata, kita tidak punya cara lain lagi. Jika terus begini, kita benar-benar akan mati di sini. Anking menarik napas dalam-dalam. Baik, tapi aku akan bertanya pada Shihan terlebih dahulu. Yelin segera mengangguk melihat situasi itu. Iya. Biarkan dia membantu kita berbicara baik. Tidak peduli apapun kondisi Lintian. Aku sudah setuju. Mendengar kata-kata Liu Xiaoyan, di mata Yelin bersinar sedikit cahaya harapan. Menurut pandangannya, ini adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Karena Lintian bisa menampung Shihan. Sepertinya dia tidak akan menolak mereka berdua. Di dalam hatinya, tidak peduli apapun harga yang dibayar Shihan. Baik dari segi penampilan maupun tubuh. Liu Xiaoyan pasti lebih unggul dibandingkan Shen Shihan. Ini juga alasan mengapa Yelin memohon kepada Liu Xiaoyan untuk tampil. Liu Xiaoyan berpikir sejenak. Dia menyusun pesan dan mengirimkannya kepada Shen Shihan. Di dalam ruangan yang hangat saat ini, perapian kayu dengan tenang memancarkan panas. Aku mengambil sepotong daging sapi snowflake dan meletakkannya di atas wajan. Seketika, aroma daging sapi menyebar. Shen Shihan tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Dia segera mengambil sumpit, mengambil sepotong daging sapi yang sudah dipanggang. Dicelupkan ke dalam saus wijen lalu perlahan dimasukkan ke mulut. Dia menunjukkan ekspresi terpesona di wajahnya. Dia berkata dengan tidak jelas di mulutnya. Lintian, rasa ini luar biasa. Aku melihat wajah Shen Shihan yang puas. Aku meliriknya dengan tajam. Sungguh gadis yang sangat rakus. Shen Shihan melihat aku meliriknya. Dia menjulurkan lidah kecilnya yang lucu. Lalu dia mengambilkan sepotong daging sapi untukku. Aku menggelengkan kepala. Gadis ini semakin berani. Sepertinya hukumannya belum cukup. Saat aku membuka panel sistem, ingin memberikan hukuman, Shen Shihan tiba-tiba melepas jaketnya. Aduh, panas sekali ya. Melihat tali bahu kecil di tubuh Shen Shihan, aku berpikir sejenak. Tapi, sudahlah. Dererer. Saat itu juga, ponsel Shen Shihan tiba-tiba berdering. Shen Shihan mengambilnya dan melihat sejenak. Wajahnya langsung berubah. Alisnya sedikit berkerut. Ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Itu Liu Xiaoyan. Dia ingin aku membantunya berbicara baik tentangnya. Biarkan kamu membawa dia dan Yelin masuk juga. Tanpa mengangkat kepala, aku berkata. Jadi, apakah kamu mau membela mereka? Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Namun, Shen Shihan mencibir. Siapa yang mau membela dia? Dia baru saja mengkhianati kita kemarin. Hari ini dia datang meminta kita untuk menerima. Bagaimana dia bisa punya muka? Suara Shen Shihan penuh dengan kebencian. Begitu dia memikirkan tentang kemarin. Tindakan Liu Xiaoyan dan Yelin. Dia langsung marah besar. Aku mengangguk sedikit. Lumayan. Aku memang khawatir Shen Shihan terbawa suasana. Hati yang penuh kasih muncul. Jika begitu, aku hanya bisa mengusir Shen Shihan juga. Aku tidak ingin ada sosok yang terlalu baik di sampingku. Setelah makan daging panggang, saya duduk di sofa dan bermain game. Shen Shihan mulai membersihkan. Setelah semuanya rapi, Shen Shihan kembali seperti kemarin. Berlutut di samping kakiku. Namun yang berbeda adalah, dia memeluk betisku. Kepalanya bersandar lembut di pahaku. Aku menunduk dan melihat Shen Shihan sejenak. Sungguh berani. Namun ketika melihat, di bawah kalung ledakan. Setelah dipikir-pikir, lebih baik lupakan saja. Dan Shen Shihan melihat tidak ada arus di lehernya. Matanya yang tersenyum melengkung. Seperti bulan sabit kecil. Kemudian dia mengeluarkan ponsel. Mengambil foto dirinya sendiri. Mengunggahnya ke media sosial. Dan di parkiran bawah tanah. Suara Yelin sedikit bergetar. Tatapan matanya menunjukkan sedikit kecemasan dan ketidakberdayaan. Xiaoyan, apakah Shihan belum kembali? Belum. Liu Xiaoyan menggelengkan kepala. Wajahnya juga sangat pucat. Matanya dipenuhi dengan pembuluh darah merah. Mungkin dia tidak melihatnya. Aku akan bertanya padanya lagi. Yelin mengeluarkan ponsel. Ingin bertanya lagi pada Shen Shihan. Namun, pada saat itu, dia melihat Shen Shihan. Ternyata dia memperbarui status di media sosial. Jari Yelin sedikit terhenti. Matanya menatap layar ponsel dengan penuh perhatian. Tatapannya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dalam foto,
Shen Shihan dengan erat memeluk betisku. Seluruh dirinya memancarkan suasana yang malas namun hangat. Bersamaan dengan saat ini berada di garasi bawah tanah. Dalam keadaan kelaparan dan kedinginan. Ini menciptakan kontras yang tajam. Xiaoyan, lihat ini. Yelin menyerahkan ponsel kepada Liu Xiaoyan. Suaranya terdengar sedikit terisak. Masih ada waktu untuk mengunggah di media sosial. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pesan? Bagaimana dia bisa begitu egois? Jelas-jelas tahu kita sedang menderita. Namun sengaja tidak membalas pesan kita. Liu Xiaoyan mengambil ponsel. Dia juga mengernyitkan dahi sedikit. Dia menggigit bibirnya. Dalam hatinya muncul perasaan yang kompleks. Diam sejenak. Liu Xiaoyan perlahan membuka suara. Mungkin dia juga memiliki kesulitan sendiri. Meskipun begitu, namun Liu Xiaoyan juga mengerti di dalam hatinya. Ini mungkin hanya pemikiran sepihak dari dirinya sendiri. Yelin menatap dengan tajam. Senyuman cerah Shen Shihan di layar ponsel. Kecemburuan dan kemarahan di hati. Seperti beruang ganas yang terbakar oleh api yang menyala-nyala. Tidak bisa. Aku harus bertanya padanya. Mengapa dia memperlakukan kita seperti ini? Emosinya sekarang sudah benar-benar tidak terkendali. Dengan jari yang bergetar, mengetik satu baris di ponsel. Mengirimnya kepada Shen Shihan. Kenapa kamu tidak membalas pesan Xiaoyan? Jangan berpura-pura buta. Aku tahu kamu bisa melihat. Melihat pesan yang dikirim oleh Yelin. Shen Shihan malah tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit kebanggaan. Juga sedikit merasa lega. Kamu masih ingat bahwa kita adalah saudara perempuan. Lalu bagaimana kamu memperlakukan saudara perempuan? Kenapa harus membocorkan informasi tentang makanan kepada orang lain? Apakah kamu tahu apa yang terjadi semalam? Baru saja mengkhianatiku. Berbalik dan langsung memohon padaku. Apakah kamu masih punya rasa malu? Yelin dan Liu Xiaoyan menatap tajam. Pesan balasan Shen Shihan di layar ponsel. Wajah keduanya berubah sangat buruk. Liu Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Tatapannya menunjukkan sedikit keputusasaan. Meskipun bukan dia yang membocorkan rahasia. Tapi kemarin dia tidak menghentikan Yelin. Apa yang dia pikirkan saat itu? Hanya dia sendiri yang tahu. Tubuh Yelin sedikit gemetar. Di matanya terlintas sedikit kepanikan dan ketakutan. Dia membuka mulutnya ingin membantah. Namun menyadari bahwa dirinya tak tahu harus mulai dari mana. Satu-satunya jalan keluar. Ternyata terhalang oleh tindakan bodohnya sendiri. Dia menggigit bibirnya. Merasa sedikit menyesal. Tapi semuanya sudah terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jadi Yelin dan Shen Shihan memulai mode semprot. Namun pada akhirnya, diakhiri dengan kemenangan Shen Shihan. Karena jari-jari Yelin hampir membeku. Dalam benaknya, terus muncul sebuah pikiran. Balas dendam. Dia ingin balas dendam. Dia merasa tidak bisa. Begitu saja dikalahkan oleh Shen Shihan. Dia ingin membuatku dan Shen Shihan juga merasakan pahitnya kelaparan dan kedinginan. Dengan pemikiran seperti itu, Yelin mengirim foto setiaku. Foto saat makan hotpot. Foto-foto dari momen Shen Shihan. Foto di dalam ruangan hangat yang mengenakan tank top. Semua langsung diteruskan ke grup pemilik. Sepertinya masih merasa tidak puas. Yelin menulis di grup lagi. Bahan makanan di rumah sudah tidak cukup. Apakah makanan di rumah kalian masih cukup? Rumah ini sangat panas. Sudah berkeringat. Suhu di rumah kalian berapa derajat? Dalam kata-kata Yelin, penuh dengan ejekan dan provokasi. Dia sengaja memprovokasi orang-orang di grup. Harapannya bisa memicu kemarahan dan kecemburuan semua orang. Ternyata, orang-orang di grup melihat gambar-gambar yang dikirim Yelin. Seketika meledak. Apakah kalian tidak tahu bahwa orang-orang di luar sedang menderita? Mereka bahkan masih menikmati. Bahkan mengirim ini untuk memprovokasi kita. Betul sekali. Apakah mereka tidak punya hati nurani? Orang-orang seperti ini harus dihukum. Kenapa mereka bisa makan makanan enak di tempat yang hangat? Sementara kita harus berjuang keras di tengah salju dan dingin ini. Banyak orang mulai menghasut semua orang untuk bertindak. Suasana di grup semakin tegang dan penuh permusuhan. Dan Shen Shihan dan aku tentu saja juga menyadarinya. Di grup pemilik, semua orang sangat marah. Wajah kecil Shen Shihan langsung berubah. Selesai. Sepertinya aku telah membuat masalah. Maaf. Shen Shihan menatapku dengan air mata yang mengalir. Dia tidak menyangka situasi akan berubah menjadi seperti ini. Yelin tidak hanya mengekspos mereka, tapi juga sengaja menggunakan kata-kata itu untuk menggoda semua orang. Ini benar-benar ingin menghancurkannya. Dia sekarang sangat ketakutan. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang marah itu. Terhadap mereka hal-hal mengerikan. Aku melirik ke arah Shen Shihan. Sayang sekali, dia benar-benar tidak berguna. Dia memang payah dan suka bermain. Lalu aku menendang Shen Shihan. Pergi kembali ke kamar. Aku akan mengurusnya nanti. Aku menunggu kamu di dalam kamar. Nanti terserah kamu bagaimana menghukumku. Dia tahu. Aku sekarang harus bersiap menghadapi orang-orang yang bisa menyerang kapan saja. Setelah kembali ke kamar tidur, Shen Shihan perlahan menutup pintu kamar. Bersandar di pintu. Mendengarkan suara di luar dengan tenang. Hatiku juga ikut berdebar. Aku menggelengkan kepala. Menggerakkan otot-ototku sedikit. Konflik ini
Datang lebih awal dari yang direncanakan. Tapi cepat atau lambat sama saja. Sama sekali tidak takut lagi. Bahkan sedikit menantikan. Aku mengambil set itu dari luar angkasa. Peralatan tempur individu pasukan khusus beruang kutub. Setelah berpakaian rapi, melihat diriku yang bersenjata lengkap di cermin, mengguratkan senyum kejam. Jangan sampai mengecewakanku. Kemudian aku keluar dari kamar, bersembunyi di lorong. Tak lama kemudian, dari bawah terdengar beberapa suara. Sialan, sebentar lagi kita akan merampas semua makanan, lalu melempar semuanya keluar, agar mereka juga merasakan dinginnya. Sekelompok orang dengan berani naik ke atas. Sepertinya tidak khawatir akan ketahuan. Meskipun ketahuan, lalu bagaimana? Mereka ada belasan pria dewasa. Beberapa bahkan membawa tongkat. Mereka sama sekali tidak takut. Namun, ketika mereka sampai di lantai rumahku, semua orang terkejut. Terlihat seorang pria bersenjata lengkap, berdiri di depan lorong, melihat laras senapan mesin yang hitam mengerikan. Belasan pria kekar itu mulai gemetar. Yang awalnya terlihat garang. Orang-orang yang penuh nafsu itu, saat ini seperti terkena mantra pembekuan. Langkah mereka tiba-tiba terhenti. Tidak, maaf, kami salah jalan. Orang yang memimpin mulai terbata-bata saat berbicara. Dia sambil berkata, sambil perlahan mundur. Keringat kecil mulai muncul di dahinya. Orang-orang lain juga dengan ketakutan mundur mengikuti. Bahkan tak berani menghela napas. Tongkat yang sebelumnya mereka pegang, saat ini terlihat sangat konyol. Aku sama sekali tidak berniat membiarkan mereka pergi. Senapan mesin dipegang dengan mantap di tanganku. Tatapanku yang dingin menyapu seluruh orang. Salah jalan. Kalian tidak mengatakan seperti ini sebelumnya. Kalian tidak ingin merampas semua makananku, kan? Dan juga melemparku keluar. Semua orang merasa tegang. Seseorang mulai merayu untuk diselamatkan. Kakak, ini salah paham. Semuanya salah paham. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya menatap tajam ke senapan mesin di tanganku. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan. Aku tertawa dingin. Lepaskan dirimu. Karena kalian sudah datang. Jangan berharap bisa pergi dengan mudah. Setelah mengatakannya, aku tanpa ragu menarik pelatuk. Senapan mesin memuntahkan lidah api. Peluru melesat melewati lorong. Beberapa orang di depan langsung terjatuh. Kekuatan senapan mesin ini benar-benar mengerikan. Daging dan potongan pakaian berhamburan kemana-mana. Sisa orang-orang berteriak ketakutan. Mereka berbalik dengan gila. Ingin melarikan diri dari tempat kematian ini. Sikap angkuh yang awalnya ada, saat ini telah lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya adalah ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, suara tembakan berhenti. Koridor itu sunyi senyap. Beberapa pria kekar tergeletak di tanah. Namun masih ada sekitar 10 orang yang berhasil melarikan diri. Aku tidak mengejar mereka terus-menerus. Melepaskan orang-orang itu. Saya punya beberapa ide lainnya. Aku membutuhkan mereka. Sebarkan kekuatanku ke seluruh penjuru. Menghemat agar tidak perlu waspada setiap hari. Saat ini, beberapa orang yang berhasil melarikan diri sedang dalam keadaan mengamuk, menuju kedalaman parkir bawah tanah. Sambil berlari, sambil menoleh dengan ketakutan. Takut aku akan mengejar mereka. Orang-orang yang awalnya bingung, seketika terbangun. Tatapan mereka serentak tertuju pada sosok-sosok yang berantakan ini. Terlihat orang-orang ini penuh dengan darah, dengan wajah penuh kepanikan. Seolah-olah mereka adalah hantu yang kembali dari neraka. Ada apa? Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada monster di luar sana? Cepat katakan, kalian. Apa yang telah terjadi? Dia adalah iblis. Orang-orang ini terus-menerus berbisik, seperti kehilangan jiwa karena ketakutan. Saat itu, seorang wanita berlari mendekat. Suaranya penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Iblis apa? Di mana raja tua kita? Kenapa dia belum kembali? Bukankah kalian pergi merampok makanan di rumah Lintian? Apa yang telah terjadi? Saat itu juga, terdengar teriakan minta tolong dari pintu lorong. Tolong! Tolong! Sebuah sosok penuh darah, dengan langkah terhuyung-huyung, muncul di depan pandangan orang-orang. Lauli, seorang wanita tiba-tiba berlari maju, menopang sosok yang hampir jatuh itu. Lauli, ada apa denganmu? Wanita itu melihat suaminya dalam keadaan mengenaskan. Air mata langsung mengalir deras. Dingin. Lauli memegang perutnya. Dia terus bergetar. Peluru yang menembus orang lain, tepat mengenai perutnya. Dan para tetangga melihat penampilan Lauli seperti ini. Akhirnya percaya. Tetangga yang sebelumnya memiliki masalah dengan saya mulai merasa takut. Wanjia Ma terlihat pucat. Dia secara tidak sadar memegang dadanya, ingin menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Si kepala datar itu seperti tikus yang ketakutan. Matanya berputar-putar. Dengan cemas ingin mencari sudut tersembunyi untuk bersembunyi. Dokter. Apakah ada dokter? Wanita itu memeluk Lauli. Berteriak dengan suara serak kepada kerumunan. Tatapannya mencari di antara kerumunan. Dengan cemas mencarinya. Matanya penuh dengan permohonan. Akhirnya, dengan perlahan, lengan Lauli terkulai. Wanita itu menjadi histeris. Tidak, Lintian, kau binatang brengsek. Aku akan membunuhmu.
Di tengah kerumunan, Ye Lin dan Liu Xiaoyan melihat adegan ini. Mereka saling bertukar pandang tanpa sengaja. Rasa tidak nyaman muncul di dalam hati. Ye Lin menggigit bibirnya. Bibirnya hampir berdarah karena digigit. Dia sangat takut sekarang. Tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Menyesal. Dia benar-benar menyesal. Sementara itu, pria berkacamata yang selalu melindungi kedua wanita itu diam-diam menjauh sedikit dari keduanya. Dia adalah pengagum yang setia. Tapi bukan orang bodoh. Ye Lin telah menyinggung orang yang kuat seperti ini. Dia tidak berani mendekat terlalu dekat. Sisi lain, aku melemparkan beberapa mayat sial. Lempar ke bawah lewat jendela. Aku tahu kejadian kali ini pasti akan menimbulkan kegaduhan di tempat parkir bawah tanah. Menyebabkan keributan besar. Tapi itu juga baik, kan? Para tetangga akan lebih menyadari kekuatanku. Shen Shihan setelah mendengar suara tembakan berhenti. Ketakutan di dalam hati tidak berkurang sedikit pun. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hanya bisa berdoa dalam hati. Aku bisa kembali dengan selamat. Ketika aku membuka pintu, air matanya langsung mengalir deras. Dia segera melompat ke pelukanku.